Bab 641, Jurang Iblis Abadi meletus lagi. Setelah ditusuk oleh tombak Lin Ming, rumput mayat 10.000 tahun berjuang keras, mengirimkan jeritan yang menusuk telinga saat bergetar. Saat Lin Ming melihat penampilan sebenarnya dari rumput mayat 10.000 tahun ini, alisnya berkerut. Hal kecil ini benar-benar tidak sedap dipandang, bahkan sangat jelek. Demon Sin terkekeh, hehe, benda ini adalah harta surgawi bagi sekte mayat. Seniman bela diri sekte mayat pasti akan membayar harga yang sangat tinggi untuk membeli rumput mayat 10.000 tahun ini. Sekte mayat, Lin Ming menyadari bahwa ada beberapa seniman bela diri yang akan mengumpulkan tubuh pembangkit tenaga listrik dan menggunakannya untuk menyempurnakan senjata, membuat boneka, atau bahkan menyita tubuh mereka. Misalnya, Mugu Buyu dari 7 lembah mendalam bisa saja diklasifikasikan sebagai tipe seniman bela diri sekte mayat. Lin Ming membungkus rumput mayat 10.000 tahun ini dengan lapisan segel sebelum menyimpannya ke dalam kotak batu giok. Lin Ming, kemana kita pergi sekarang? Demon Sin bertanya. Keduanya telah mencapai zona radius 1.200 mil dari abis iblis abadi. Jika mereka mendekat, mereka akan mendekati zona kematian terlarang dalam radius 1.000 mil. Zona kematian terlarang dalam radius 1.000 mil ini adalah area yang bahkan burung pun tidak bisa melintasinya. Masuk ke dalamnya berarti kematian mutlak. Adapun tempat-tempat di dekat zona terlarang dalam radius 1.000 mil, juga sangat berbahaya. Lin Ming bertanya, apakah Kaisar Iblis memasuki zona terlarang radius 1.000 mil di masa lalu? Tentu saja, Demon Sin mengejek seolah ini adalah sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Zona kematian terlarang dalam radius 1.000 mil hanyalah nama relatif yang diberikan padanya. Bila tingkat kultivasi Anda cukup tinggi, maka walaupun Anda tidak bisa leluasa datang dan pergi sesuka Anda, namun Anda tidak perlu terlalu takut. Di masa lalu, ketika Kaisar Iblis tinggal di sini selama 20 tahun, sebagian besar waktunya berada di zona kematian terlarang dalam radius 1.000 mil. Jadi begitu, Lin Ming tidak cukup gila untuk berpikir dia memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat seperti itu. Rencananya adalah mencapai tepi zona terlarang dalam radius 1.000 mil ini akan menjadi kesempatan terbaiknya untuk menemukan peluang keberuntungan. Tapi, jika dia tidak dapat menemukan apapun, dia masih menerobos ke ranah inti berputar. Sekarang dia memiliki kemampuan untuk kembali ke wilayah Cakrawala Selatan. Terhadap seseorang seperti Xuan Wuji, Lin Ming jelas bukan lawannya. Tapi, ketika sampai pada tahap pertama penghancuran kehidupan sesepuh wilayah Cakrawala Selatan, Lin Ming percaya bahwa dia bisa membunuh mereka. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Lin Ming telah berkeliaran di sekitar radius 1.100 hingga 1.000 mil dari abis iblis abadi. Hari-harinya di sini sebenarnya cukup damai. Sampai saat ini, ketika suara Demon Sin tiba-tiba terdengar di benaknya, Lin Ming, di depan sebelah kanan, 10 mil jauhnya, ada orang di sana. Oh, Lin Ming terkejut, berapa banyak? Saya tidak yakin, mereka terlalu jauh saat ini. Saya hanya merasakan fluktuasi energi, tetapi fluktuasi ini seharusnya berasal dari seniman bela diri, bukan roh jahat. Lin Ming merenung sejenak, oke, ayo kita cari mereka. Ada banyak keuntungan bisa berkumpul dengan seniman bela diri lainnya. Lin Ming dengan cepat menunjukkan teknik gerakannya dan bergegas menuju arah yang ditunjukkan Demon Sin. Namun, saat dia mengambil satu langkah, dia merasakan tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar. Jauh dari sana, dia bisa melihat tanah terbelah, segumpal energi hitam memancar keluar dari bumi dan melesat ke langit. Lin Ming kaget. Apa yang terjadi? Ada yang salah. Suara Demon Sin berubah. Energi neraka mulai bergerak dengan panik, dan beberapa orang yang saya temukan sekarang berlari menuju ke sini. Saat Demon Sin selesai berbicara, Lin Ming bisa melihat beberapa sosok bergerak dalam kabut tak berujung. Mereka semua berlari menuju abis iblis abadi seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Sama seperti pemikiran ini terlintas dalam pikiran Lin Ming, kulitnya segera berubah. Dia bisa melihat di belakang orang-orang ini ada awan hitam besar, mengejar mereka seperti tsunami besar. Dan awan hitam ini mengandung energi yang menakutkan. Brengsek, Lin Ming mengutuk dalam pikirannya. Dia memutar telapak kakinya dan lari. Dia tidak lagi punya waktu untuk memikirkan apa ini. Slip giok yang ditinggalkan oleh Master Menara Polaris tidak pernah menyebutkan hal seperti ini. Lin Ming cepat, tapi orang-orang di belakangnya juga tidak lambat. Karena sedikit penundaan itu, mereka sudah bergegas hingga beberapa ratus kaki dari Lin Ming. Pada saat Lin Ming berbalik, dia jelas bisa membuat salah satu dari orang-orang itu. Itu adalah Duan Mukun. Tidak ada lagi waktu untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Kaki Lin Ming menginjak Golden Rock Shattering the Void dan dia melesat ke depan dengan batas kecepatannya. Tsunami besar-besaran di awan gelap bagaikan binatang buas purba, menelan segala sesuatu yang dilewatinya. Saat awan hitam melonjak, tingginya hampir 1.000 kaki ke langit. Energi yang melekat di dalamnya menyebabkan siapapun tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Tapi, ingin menghindari awan iblis energi neraka ini dengan terbang adalah hal yang mustahil, ini karena terbang tidak mungkin dilakukan di dalam abis iblis abadi. Dari segi kecepatan, awan iblis bahkan beberapa kali lebih cepat dari seniman bela diri biasa. Saat semua orang berlari sekuat tenaga, mereka masih bisa melihat tsunami hitam di belakang mereka mendekat. Ah! Jeritan samar terdengar. Lin Ming tidak perlu melihat ke belakang untuk mengetahui bahwa seorang seniman bela diri telah ditelan oleh awan gelap itu. Nasibnya bisa dibayangkan.
Saat energi infernal di sekelilingnya berubah menjadi arus badai, Lin Ming menggunakan konsep ruang, menyusutkan ruang di bawah kakinya dan menampilkan batas kecepatannya. Dia lebih cepat dari orang lain di belakangnya, tapi dia masih belum secepat tsunami awan iblis itu. Tapi saat ini, cahaya tajam muncul di matanya. Di depannya, di ujung kabut tebal, dia bisa melihat puncak gunung hitam. Melihat ketinggian gunung itu, tingginya pasti beberapa ribu kaki. Lin Ming sangat gembira. Tanpa kata-kata, dia segera meluncurkan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan bergegas menuju puncak-puncak gunung itu. Meski melihat gunung bukan berarti dekat, karena kabut yang mengaburkan pandangannya, saat Lin Ming melihat puncak gunung itu jaraknya sudah tidak terlalu jauh. Dengan kecepatan ekstrimnya, dia mencapai kaki gunung hanya dalam beberapa lusin napas waktu. Menggunakan kecepatan maksimalnya, Lin Ming bergegas ke puncak dalam sekali jalan. Saat dia berbalik, dia bisa melihat di bawah gunung ada beberapa seniman bela diri lain yang telah menginjakkan kaki di gunung hitam dan berlomba menuju puncak. Sekarang, tsunami awan hitam setan sudah dekat. Saat ia melonjak ke depan, bahkan tanah di bawahnya pun bergetar. Melihat betapa mengerikannya awan ini, Lin Ming takut bahkan gunung ini akan hancur akibat dampaknya. Apa itu tadi? Lin Ming bertanya, ketakutan. Hehe, kamu cukup beruntung. Awan hitam itu adalah letusan dari abis iblis abadi. Biasanya, setelah abis iblis abadi meletus, ia akan memasuki masa stabil dan tidak meletus selama beberapa dekade atau abad. Tapi, aku tidak tahu apa yang terjadi kali ini, jadi aku bilang kamu beruntung, suara jenaka Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Ketika Kaisar Iblis tinggal di jurang iblis abadi, dia juga menghadapi letusan ini. Ini adalah letusan dari abis iblis abadi. Lin Ming kaget. Abis iblis abadi hanya meletus setiap beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Ketika meletus, ia akan mengeluarkan sejumlah besar energi neraka serta tulang dewa iblis dan makhluk jahat yang menakutkan dari kedalaman jurang iblis abadi. Setelah letusan abis iblis abadi, semua energi di sini akan berada dalam kekacauan, dengan lapisan demi lapisan zona bahaya muncul di mana-mana. Ini adalah saat di mana peluang kematian di jurang iblis abadi adalah yang tertinggi. Namun, ini juga berarti bahwa ini adalah waktu untuk peluang yang paling beruntung. Oleh karena itu, saat jurang iblis abadi baru saja meletus, itu juga merupakan saat di mana jumlah seniman bela diri terbanyak akan masuk. Pada saat ini, Lin Ming tidak peduli dengan detail ini. Yang dia dengar hanyalah suara dentuman keras saat tsunami besar berupa awan hitam menghantam gunung, menciptakan aliran energi yang bergejolak setinggi ribuan kaki. Puncak gunung hitam bergetar. Sepertinya ia tidak bisa menahan kekuatan tumbukan yang sangat besar ini dan bisa runtuh kapan saja. Sebagian besar gunung itu langsung terkoyak oleh tsunami awan setan. Seorang seniman bela diri yang belum mendaki cukup cepat berteriak dengan sedih saat dia langsung tersedot oleh awan hitam, menghilang tanpa jejak. Namun di depan rombongan, Duan Mukun dan yang lainnya sudah bergegas ke puncak, untungnya terhindar dari dampak awan hitam. Lin Ming melihat ke bawah. Tidak terlalu jauh, dia bisa melihat Duan Mukun yang selalu halus dan tenang sedang terengah-engah, dahinya berkeringat dan wajahnya memerah. Dalam pertemuan mengerikan tadi, dia jelas telah menghabiskan banyak energi. Di belakang Duan Mukun, ada juga dua seniman bela diri Fei Heavenly Demon Seven Star serta tiga seniman bela diri Giant Demon. Kedua seniman bela diri Fei itu adalah Feng Shen dan Lan Xin. Sedangkan untuk seniman bela diri Giant Demon, Lin Ming hanya tahu satu dari mereka, batu hitam menara kapak besar. Blackstone juga merupakan keturunan tanah suci. Sebagai seseorang yang berasal dari tanah suci iblis raksasa, bakatnya tidak kalah dengan Feng Shen. Lin Ming. Ketika Duan Mukun pertama kali melihat Lin Ming, dia sangat terkejut. Sebelum ini, dia telah mendengar dari mulut Lan Xin sendiri tentang nasib Lin Ming. Dia berpikir bahwa Lin Ming sudah binasa di sini, tapi dia tidak pernah membayangkan dia akan melihatnya sekarang, dalam keadaan seperti ini. Ketika yang lain memperhatikan Lin Ming, Feng Shen juga melihatnya. Dia sedikit terkejut, tapi kemudian segera merasa lega. Dia tidak percaya bahwa seseorang seperti Lin Ming akan mati di sini, dan keyakinannya sekarang tampak terbayar. Orang yang paling terkejut adalah Lan Xin. Dia secara pribadi pernah mengalami zona bahaya tulang iblis itu dan tahu betapa menakutkannya itu. Dia telah melihatnya berjalan kembali ke zona bahaya dan tidak kembali setelah 1 jam. Meskipun dia mengatakan bahwa Lin Ming hilang, hatinya telah menentukan bahwa Lin Ming telah meninggal di sana. Tapi, dia tidak pernah menyangka akan melihat Lin Ming di depannya sekarang. Apakah dia keluar dari zona bahaya itu sendirian dan melakukan perjalanan ribuan mil melintasi abis iblis abadi hingga akhirnya mencapai wilayah tengah? Bagaimana dia melakukan ini? Bukan hanya Lan Xin yang menganggap hal ini sulit dipercaya, tetapi juga orang lain. Bepergian sendiri jauh lebih berbahaya daripada membentuk tim, dan Lin Ming bahkan tidak memiliki panduan. Tapi saat ini, hati Feng Shen bergejolak. Tertegun, dia menatap Lin Ming dan berkata, kamu menerobos ke Revolving Core. Lin Ming samar-samar tersenyum pada Feng Shen, saudara Feng Shen, saya senang bertemu dengan Anda di sini. Saya kebetulan menemukan tempat yang relatif aman di abis iblis abadi dan membuat terobosan yang beruntung. Beberapa kata santai Lin Ming membuat semua orang terperangah. Ada zona aman di Eternal Demon Abyss. Menerobos ke Revolving Core di sini. Bukankah kamu hanya ingin mati? Selain itu, budidaya Lin Ming baru saja mencapai ranah inti berputar setengah langkah sebelumnya. Menurut tingkat kemajuan yang masuk akal, hal itu seharusnya memakan waktu setidaknya setengah tahun.
Bagaimana dia bisa mencapai hal ini begitu cepat? Apakah dia menemukan peluang keberuntungan di dalam abis iblis abadi? Ini adalah satu-satunya penjelasan. Saudara Lin sungguh beruntung, kata Blackstone dengan masam. Terobosan Lin Ming dalam perjalanan ke abis iblis abadi telah melampaui total panennya sejauh ini. Semoga beruntung. Lan Xin tidak yakin, tapi dalam sekejap dia menemukan bahwa Lin Ming telah membuat terobosan, dia sudah tahu jauh di dalam dirinya di mana Lin Ming menemukan kesempatan keberuntungannya. Awalnya, ketika mereka berada di zona bahaya, Lin Ming dengan santai membuat alasan untuk kembali karena dia telah kehilangan cincin spasial. Tapi, kenyataannya dia telah menemukan peluang keberuntungan di sana, jadi dia kembali mencarinya. Tapi, ada makhluk jahat yang sangat kuat dan menakutkan yang mengintai di dalam zona bahaya itu, begitu kuatnya sehingga hanya perlu sedetik untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat ketua tertinggi. Dalam situasi seperti itu, bagaimana Lin Ming bisa menemukan peluang keberuntungan dan bagaimana dia bisa mengambil peluang keberuntungan itu dari menjaga makhluk jahat itu? Bagaimana hal ini bisa dilakukan? Lan Xing tanpa sadar menutup mulutnya. Saat ini, dia hanya merasa bahwa Lin Ming di depannya adalah teka-teki yang semakin besar. Bab 642, menyimpang ke zona terlarang. Lan Xin, ada apa? Duan Mukun memperhatikan perubahan ekspresi Lan Xin dan bertanya padanya dengan transmisi suara esensi sejati. Lan Xin menjawab dengan tebakannya, dan Duan Mukun linglung sejenak, kelopak matanya melonjak. Memang benar, menemukan cincin spasial yang hilang merupakan alasan yang lemah untuk kembali ke zona bahaya. Duan Mukun tidak terlalu memikirkannya, tapi sekarang setelah dia mengingat detail ini dengan cermat, ada sejumlah poin yang meragukan. Pertama, Lin Ming teliti dan berhati-hati serta kuat. Mungkinkah karakter seperti itu benar-benar kehilangan cincin spasialnya dan tidak mengetahuinya? Kedua, menurut Lan Xin, Lin Ming telah memimpin pasukannya untuk keluar dari jebakan maut dan bahkan mengubah arah di tengah jalan. Apakah itu benar-benar hanya sebuah kebetulan? Lin Ming tidak bodoh. Karena dia memiliki kepercayaan diri untuk kembali, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi makhluk jahat di zona bahaya itu. Maka, tidak mengherankan jika dia juga mencari harta karun di zona bahaya. Memikirkan hal ini, Duan Mukun merasa gentar. Kelompoknya juga menemui beberapa zona bahaya, dan dia bahkan menyaksikan salah satu rekan satu timnya meninggal secara tragis. Dia sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya abis iblis abadi. Di sini, ada peluang keberuntungan di mana-mana, tapi itu tidak berarti seseorang bisa mendapatkannya hanya dengan keberuntungan belaka. Seseorang harus cukup kuat atau setidaknya memiliki kemampuan untuk menerimanya, jika tidak, yang akan mereka lakukan hanyalah kehilangan nyawa. Lin Ming, apa rahasianya? Dia tidak hanya menerobos bahaya yang tak terhitung jumlahnya dari abis iblis abadi tetapi dia bahkan menutup tempat ini dan menerobos ke inti berputar. Kekuatannya benar-benar tersembunyi. Duan Mukun merasa semakin terpesona oleh Lin Ming. Baginya, Lin Ming hanya merasa tak terduga. Namun di sisi lain, Blackstone tidak menyadari semua faktor ini. Dia berkata, jika saya beruntung oleh saudara Lin, maka saya mungkin bisa menjadi Raja Iblis Bintang 4. Yang disebut Raja Iblis Bintang 4 sama dengan alam penghancuran kehidupan manusia. Blackstone belum berusia 30 tahun. Jika dia benar-benar bisa menjadi Raja Iblis Bintang 4 sekarang, bahkan bakat Kaisar Perang ke-8 pun akan lebih rendah dari miliknya. Terhadap pujian yang jelas-jelas dipenuhi dengan kecemburuan, Lin Ming hanya tersenyum tipis, tidak menjelaskan apapun. Hehe, keberuntungan juga merupakan salah satu jenis bakat, kata seorang seniman bela diri. Dia adalah ketua tertinggi Goliat dari Menara Kapak Besar. Saat dia sedang berbicara, gunung itu tiba-tiba berguncang. Di kaki gunung, sebuah beting besar tiba-tiba runtuh, tersapu oleh arus hitam besar di dasarnya. Retakan menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan, membelah puncak gunung menjadi dua. Aliran energi hitam melonjak dan menerobos celah dan melesat ke langit. Seniman bela diri Goliat yang baru saja berbicara sebenarnya tersapu oleh banjir energi yang dahsyat ini. Ah, jeritan memenuhi udara, arus energi seperti asam yang sangat korosif. Setengah dari tubuh seniman bela diri Goliat telah meleleh, hanya menyisakan tulang. Adegan ini terjadi di depan semua orang, membuat mereka semua terkejut. Mereka semua buru-buru mundur. Seniman bela diri Goliat hanya memiliki separuh wajah yang tersisa, sisi lainnya berantakan. Saat wajahnya berubah kesakitan, dia mengulurkan tangannya, memohon agar yang lain membantunya. Tapi siapa yang akan membantunya saat ini? Ketika mereka semua menyaksikan seniman bela diri Goliat yang menyedihkan itu, semua orang mundur beberapa langkah lagi, kulit mereka paling pucat. Kaca, tulang kaki seniman bela diri Goliat patah. Tubuhnya ambruk ke tanah seolah terbuat dari lumpur, langsung mati. Saat Lin Ming melihat ini, telapak tangannya menjadi basah oleh keringat dan hatinya terasa dingin. Beberapa saat yang lalu, dia diam-diam waspada terhadap energi gemetar di bawah kaki seniman bela diri Goliat, tapi dia tidak berpikir konsekuensinya akan begitu serius. Bang! Puncak gunung hitam berguncang lagi. Semua orang sangat terkejut, semuanya pucat dan bersiap mundur kapan saja. Siapa yang tahu kapan puncak gunung ini akan retak lagi dan arus energi mengerikan lainnya akan meletus. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebagian besar gunung itu pecah, runtuh ke dalam tanah, jatuh ke dalam arus hitam yang mengamuk dan menghilang sepenuhnya. Melihat semua ini, para seniman bela diri merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka.
Tidak ada yang bergerak. Jika gunung hitam ini runtuh, maka tidak ada seorang pun di sini yang berpikir untuk hidup lagi. Kelompok ini terus berkonsentrasi penuh pada arus energi yang mengamuk di bawah. Untungnya, gunung itu berhenti runtuh. Setelah setengah dupa waktu, gelombang energi yang bergejolak di bawah gunung mulai mereda. Segala sesuatu di kaki gunung telah tersapu bersih, meninggalkan semuanya dalam kekacauan. Untung saja selain letusan tadi, tidak terjadi letusan serupa. Semua orang merasa seolah baru saja selamat dari kiamat. Namun, sebelum semua orang bisa mengatur napas, ketua tertinggi tiba-tiba meringis dan berkata dengan sedih, kita mungkin telah memasuki zona terlarang 1000 mil. Apa? Zona terlarang 1000 mil? Mustahil. Beberapa kata ini menyebabkan semua seniman bela diri yang hadir merasakan ketakutan yang mendalam dan meresahkan. Mereka semua melarikan diri dengan tergesa-gesa dari tsunami energi yang gelap itu, jadi bagaimana mungkin ada di antara mereka yang khawatir tentang arah tujuan mereka? Segala arah telah terhalang oleh banjir besar itu, jadi hanya inilah satu-satunya arah yang bisa mereka lewati. Melarikan diri dan melarikan diri, mereka sebenarnya telah melarikan diri ke zona terlarang 1000 mil. Lin Ming mengerutkan kening. Ke depan, banjir energi hitam telah berlalu dan kabut telah hilang. Yang tertinggal hanyalah tanah rusak, seolah-olah mereka telah mencapai ujung dunia. Demon Sin, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa abis iblis abadi baru saja meletus? Jika abis iblis abadi meletus, bukankah aliran energi harus datang dari pusat dan menyebar keluar? Bagaimana energi bisa mengalir dari luar ke dalam, menjebak kita di tengah abis iblis abadi? Demon Sin menggelengkan kepalanya, itu tadi hanyalah letusan skala kecil. Itu berasal dari salah satu retakan di sekitar abis iblis abadi, yang mengalir kembali ke tengah. Jika pusat utama dari abis iblis abadi meletus, maka itu akan menjadi masalah serius. Eternal Demon Abyss lebarnya 10.000 mil. Jika energinya meledak dari sana, saya khawatir ledakannya akan mencapai ketinggian 100.000 kaki atau lebih, langsung menembus langit dan menutupi langit. Dalam arus yang keterlaluan seperti itu, bahkan tuanku harus mundur agar dia tidak jatuh dan mati secara tidak sengaja, apalagi orang sepertimu. Jika kamu benar-benar terjebak dalam sesuatu yang hebat, apakah kamu masih berpikir sedikit saja dari dirimu akan tertinggal? Saat Demon Sin berbicara, Lin Ming tiba-tiba menjadi sadar. Memang benar, jika abis iblis abadi selebar 10.000 mil meletus dengan energi dalam jumlah besar, maka pencurahan energi dalam skala besar itu akan benar-benar menakutkan. Apa yang kita lakukan sekarang? Semua seniman bela diri yang hadir, bahkan jika mereka adalah keturunan tanah suci, memiliki sedikit ketakutan di mata mereka. Abis iblis abadi bukanlah zona terlarang yang umum. Ada banyak orang jenius dan pembangkit tenaga listrik yang jatuh di zona terlarang 1000 mil. Tak satu pun dari orang-orang ini yang lebih buruk dari mereka. Saya bahkan tidak tahu apa yang harus saya takuti. Kudengar pernah ada 2 asura berjudul yang memasuki zona terlarang 1000 mil, dan tak satu pun dari mereka kembali, keduanya mati di sini. Saat seniman bela diri berbicara, dia tanpa sadar melirik Lin Ming. Lin Ming juga seorang asura berjudul, tapi, dalam situasi seperti ini, asura apapun tidak berguna. Apalagi elit muda yang luar biasa, bukankah ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang mati di sini? Semuanya tenang, tidak ada yang panik, kata ketua tertinggi Fei dari Menara Batu Putih. Meskipun ada banyak talenta dalam ras Fei, tidak banyak yang mau tetap menjadi ketua tertinggi. Alasannya berakar pada karakteristik bawaan ras mereka. Fei secara alami sombong, angkuh, dan memiliki rasa bangga yang mendalam. Banyak dari mereka tidak mau melayani orang lain. Ini hanyalah ujung dari zona terlarang 1000 mil dari abis iblis abadi, kita belum sepenuhnya masuk jauh ke dalam jurang iblis abadi. Selama puluhan ribu tahun terakhir ini, semua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang memasuki abis iblis abadi telah mati di pusatnya. Kita hanya berada di ujung. Jika keberuntungan kita bagus, kita masih bisa pergi. Kata-kata ketua tertinggi Fei jelas untuk menenangkan para seniman bela diri. Namun saat ini, banyak dari mereka yang bersedia dihibur dengan cara seperti itu. Seniman bela diri lain juga menggemakan sentimen ini dan berkata, apa yang ketua tertinggi tidak salah. Ayo turun gunung sekarang dan mulai berjalan kembali. Selama kita berusaha, kita bisa melakukan apa saja, dan itu berarti kita juga bisa pergi dari sini. Setiap orang memiliki mentalitas kelompok saat ini. Sekarang setelah ada orang yang bersedia untuk memimpin, semua orang merasa lega. Saat semua orang hendak pergi, Lin Ming berkata, tunggu sebentar. Apakah ada yang salah? Duan Mukun memandang Lin Ming. Saat ini, dia sangat menghargai pendapat Lin Ming, dia bahkan curiga bahwa Lin Ming pernah ke abis iblis abadi sebelumnya. Bagaimana kita bisa menunggu sekarang? Kita berada di area paling berbahaya di abis iblis abadi. Semakin lama kita menunda, semakin besar bahaya yang akan kita hadapi. Kata ketua tertinggi, jengkel. Lin Ming berkata, air deras hitam baru saja lewat. Masih terdapat sejumlah besar energi hitam di dalam tanah. Energi ini dapat dengan mudah merenggut nyawa Anda. Jika Anda tidak sengaja terjatuh ke dalam rawa atau lubang, maka kaki Anda tidak akan tersisa lagi. Ada tempat di abis iblis abadi yang tanahnya lunak. Jika energi hitam ini mengalir ke dalam, akan bercampur dengan tanah dan membentuk rawa berlumpur. Jika ada yang terjerumus dalam hal ini, konsekuensinya bisa dibayangkan. Alasan Lin Ming adalah rasional dan ringkas. Bibir ketua tertinggi bergerak-gerak, tapi dia tidak menentangnya.
Semua orang memutuskan untuk menunggu beberapa jam. Selama waktu ini, setiap orang duduk bermeditasi, berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan diri ke kondisi puncaknya. Mereka semua bersiap untuk menempuh jalan neraka. Lin Ming juga memasuki niat bela diri halus saat ia menjadi penengah, terus-menerus mengkonsolidasikan budidayanya. Setelah beberapa jam berlalu, tidak ada bahaya tambahan. Di sekitar puncak Gunung Hitam, sisa energi hitam mulai menghilang menjadi kabut hitam, memudar menjadi kabut saat berubah dari hitam menjadi abu-abu. Ketika semua orang melihat ini, mereka akhirnya menyadari dari mana kabut yang meresap dari abis iblis abadi berasal. Kabut ini sebenarnya terbentuk dari aliran energi dahsyat yang meletus dari abis iblis abadi. Kita bisa pergi sekarang. Duanmu melamar sambil melirik Lin Ming. Kita bisa. Lin Ming berdiri. Ini adalah zona terlarang 1000 mil dari Eternal Demon Abyss. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tersandung ke sini. Saat sekelompok orang menuruni gunung, mereka menilai posisi mereka dari bintang-bintang dan mulai berjalan dengan hati-hati menuju tepian. Menurut perkiraan ketua tertinggi yang pernah ke abis iblis abadi, mereka berada tidak lebih dari 100 mil ke dalam zona terlarang 1000 mil. Masih ada jarak 900 mil sampai mereka mencapai pusat sebenarnya dari abis iblis abadi, jadi kemungkinan mereka bisa keluar dari sini masih sangat tinggi. Saat Lin Ming berjalan, dia meningkatkan kewaspadaannya hingga batasnya. Jika area ini disebut sebagai zona terlarang kematian absolut sepanjang 1000 mil, maka tentu saja ada alasan mengapa area ini begitu menakutkan. Jika dia ingin meninggalkan tanah ini dengan aman, dia khawatir hal itu tidak akan mudah. Demon Sin, kamu mengikuti Kaisar Iblis dan tinggal di sini selama 20 tahun. Tahukah Anda bahaya apa yang ada di sini dan mengapa begitu banyak orang jenius yang mati di sini? Demon Sin menggelengkan kepalanya, kekuatan Kaisar Iblis saat itu jauh melampaui dirimu saat ini. Hal-hal yang tidak berbahaya baginya adalah jebakan yang fatal bagi Anda. Misalnya saja, letusan kecil dari abis iblis abadi. Kaisar Iblis juga mengalami hal itu 2 kali sebelumnya. Baginya, tidak ada sedikit pun bahaya, tapi bagi kalian semua, sebenarnya ada 2 dari kalian yang meninggal. Jika Anda ingin saya menganalisis bahayanya, lalu bagaimana saya menganalisisnya? Tanyakan padaku lagi apakah kamu menabrak sesuatu. Bab 643, apakah kita keluar? Setelah letusan abis iblis abadi ini, kelompok bersama Lin Ming memiliki total 10 orang. Dari jumlah tersebut, ada 4 bintang 7 iblis surgawi, Feng Shen, Lan Xin, Duan Mukun, dan Blackstone. Semuanya adalah keturunan tanah suci. 6 lainnya semuanya adalah ketua tertinggi, termasuk Lin Ming. 10 orang di sini semuanya adalah master terbaik, dan bahkan ada Duan Mukun, yang kekuatannya mendekati master menara. Kelompok itu waspada sepanjang waktu saat mereka berjalan ke tepi jurang iblis abadi, kecepatan mereka sangat lambat, itu bahkan lebih lambat dibandingkan saat mereka pertama kali memasuki abis iblis abadi. 10 dari mereka semua mengirimkan persepsi mereka hingga batasnya untuk menghindari roh jahat menyergap mereka. Namun, saat mereka berjalan, tidak terjadi apa-apa. 50 mil, 80 mil, 100 mil, 120 mil. Seniman bela diri ini cukup menyadari seberapa jauh mereka berjalan. Saat mereka melintasi 100 mil, dengan segala alasan mereka seharusnya sudah meninggalkan zona terlarang 1000 mil, atau setidaknya mendekati tepian. Ketika para seniman bela diri menyadari hal ini, mereka semua menjadi sangat bersemangat. Apakah mereka benar-benar berhasil? Semakin dekat mereka mendekati tepi zona terlarang, semakin waspada semua orang. Zona terlarang dalam radius 1000 mil dikenal sebagai jalan yang tidak bisa kembali. Satu masuk, tidak ada yang keluar. Bahkan burung pun tidak terkecuali. Rumor ini telah disebarkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi siapa yang tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi begitu mereka akhirnya mencapai ambang kritis itu. Seperti ini, kelompok itu berjalan sejauh 20 hingga 30 mil lagi dengan gelisah. Secara total, mereka mungkin telah berjalan sejauh 150 mil, tetapi belum terjadi apa-apa. Apakah mereka benar-benar berhasil? Mereka semua seniman bela diri merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka telah memasuki zona terlarang 1000 mil dan tidak menemui bahaya sama sekali. Sebagai sebuah kelompok, mereka dengan tenang masuk dan kemudian dengan tenang pergi. Zona terlarang sepanjang 1000 mil ini tidak seseram yang dikatakan legenda. Bukankah kita baru saja keluar masuk dengan aman? Blackstone berkata sambil menghela nafas lega. Ada sedikit kekecewaan dalam nada bicaranya. Apa yang disebut sebagai zona terlarang sepanjang 1000 mil ini benar-benar dilebih-lebihkan. Mungkin awalnya ada banyak orang yang meninggal di zona terlarang 1000 mil, sehingga ada rumor yang beredar bahwa tidak ada seorang pun yang pernah kembali. Sebenarnya ada banyak bahaya di sini, tapi keberuntungan kami bagus dan kami tidak bertemu satu pun dan keluar begitu saja. Seorang ketua tertinggi setuju. Haha, bagiku telah memasuki zona terlarang 1000 mil dalam hidupku dan tidak mati, aku benar-benar tidak menjalani hidupku dengan sia-sia, tapi, sayang sekali, kami tidak menemukan peluang keberuntungan. Jika kita bisa menggali 1 atau 2 tulang dewa iblis tingkat bumi di zona terlarang 1000 mil maka kita akan kaya. Seorang ketua tertinggi dari Menara Awan Surgawi berkata dengan sedikit penyesalan. Baru saja mereka semua dengan hati-hati mengawasi roh jahat, jadi siapa yang tega mencari tulang dewa iblis? Sekarang dia memikirkannya, ini sungguh disayangkan. Rumor yang menakutkan ini membuktikan betapa kuatnya gosip yang tidak berdasar, bahkan menyebabkan begitu banyak masalah saat ini.
Hehe, jika kamu ingin pergi dan mencari maka kamu boleh kembali, tidak ada yang menghalangi kamu. Jika kamu kembali, kamu mungkin bisa menemukan tulang dewa iblis tingkat bumi. Ketua tertinggi lainnya berkata dengan bercanda. Ketika ketua tertinggi menara awan surgawi yang sebelumnya berbicara mendengar ini, dia tiba-tiba memiliki ekspresi gelisah di wajahnya. Pengalaman yang sangat menakutkan tadi telah meninggalkan ketakutan yang masih ada di benaknya. Dia tertawa gugup dan berkata, haha, aku baru saja berhasil melakukannya dengan hati-hati, jadi menurutku aku tidak akan beruntung melakukannya lagi. Lagi pula, kalau aku sendirian, itu terlalu berbahaya. Kata-kata santai ini membangkitkan pemikiran di benak ketua tertinggi lainnya. Zona terlarang sepanjang 1000 mil ini tidak seberbahaya yang kita duga. Semua orang terlalu berhati-hati jadi kami tidak menyelidiki apakah ada harta karun di sana. Jika kita kembali sekarang, maka dengan kekuatan kita 10, bahkan jika kita menemui bahaya, kita mungkin masih bisa menghadapinya. Anda semua harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang memasuki zona terlarang sepanjang 1000 mil ini selama beberapa ribu tahun terakhir. Mereka semua sangat takut dengan rumor yang beredar, sehingga semua harta karun di dalamnya tidak tersentuh. Potensi kekayaan di dalamnya sulit dibayangkan. Saat ketua tertinggi ini berbicara, beberapa seniman bela diri merasakan hati mereka meningkat karena keserakahan. Ini memang benar. Sejak rumor mengerikan tentang zona terlarang sepanjang 1000 mil ini menyebar, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalamnya selama ribuan tahun. Kawasan di sekitarnya sudah dieksplorasi setiap 10 tahun jadi tidak banyak yang bisa dilakukan di luar. Tapi, di dalam zona terlarang 1000 mil, pasti ada harta surgawi yang berlimpah. Selain itu, zona terlarang 1000 mil sangat dekat dengan abis iblis abadi sehingga mungkin ada banyak tulang dewa iblis tingkat bumi di sini. Bahkan ada kemungkinan bahwa ada tulang dewa iblis tingkat surga yang legendaris. Dan tulang dewa iblis tingkat surga adalah harta karun yang bahkan tidak dimiliki oleh penguasa stepa pembantaian darah. Jika mereka hanya dapat menemukan satu tulang dewa iblis tingkat surga, maka mereka tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya selama sisa hidup mereka. Bakat para seniman bela diri ini pada awalnya tidak buruk, dan dengan tulang dewa iblis tingkat surga, mereka pasti akan mampu menembus ke tingkat kaisar. Semua orang saling melirik. Pada akhirnya, mata mereka tertuju pada dua orang. Salah satunya adalah Duan Mukun, dan yang lainnya adalah Raja Iblis Awan Surgawi dari Menara Awan Surgawi. Keduanya diakui oleh yang lain sebagai yang terkuat di antara kelompok. Tidak perlu membicarakan tentang Duan Mukun. Dia berasal dari Tanah Suci Super, dan setelah memasuki Jalan Kaisar, kekuatannya mendekati Master Menara. Sedangkan untuk High Lord Cloud Demon, dia berada di peringkat teratas dari 16 High Lord Heavenly Cloud Tower. Harus diketahui bahwa ketua tertinggi Menara Awan Surgawi pada awalnya dikenal sebagai yang terkuat dari 12 menara pencakar langit. Oleh karena itu, peringkat High Lord Cloud Demon sebenarnya sangat berharga. Kekuatannya sepertinya tidak lebih buruk dari Tower Master terlemah. Duan Mukun ragu-ragu sejenak, ragu-ragu. Jika seorang seniman bela diri tidak berjuang untuk setiap kesempatan keberuntungan di depan mereka, mereka akan pasrah pada kehidupan biasa-biasa saja seumur hidup. Tapi, zona terlarang sepanjang 1000 mil ini sebenarnya bukanlah zona bahaya normal. Selama ribuan tahun terakhir ini, rumor yang tak terhitung jumlahnya berasal dari sini dan banyak talenta tiada taranya telah musnah. Secara mengejutkan mereka baru saja keluar tanpa banyak bahaya. Apakah itu benar-benar hanya keberuntungan? Begitu mereka kembali dan bertemu dengan roh jahat yang kuat, mereka semua mungkin akan dimusnahkan. Duan Mukun mau tak mau melirik ke arah ketua tertinggi Iblis Awan. High Lord Cloud Demon juga tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Setelah merenung sejenak, dia menyarankan kompromi, mari kita kembali sejauh 50 mil. Jarak ini mungkin berada di ambang batas zona terlarang 1000 mil, kita bisa tinggal di area itu selama beberapa jam. Jika kita mencari di sana, peluang keberuntungan kita akan jauh lebih baik daripada yang kita temukan di sekitar tepian abis iblis abadi. Selain itu semua, jika kita bertemu dengan roh jahat yang kuat maka kita akan segera kembali. Saran dari ketua tertinggi Iblis Awan tidaklah terlalu gegabah dan juga tidak konservatif. Semua orang mulai merespons. Ide yang hebat, nasihat Brother Cloud Demon terlalu bagus. Haha, Brother Cloud Demon cerdas, kerja bagus. Saran dari ketua tertinggi Iblis Awan sungguh bagus. Saat ini, satu langkah yang salah bisa menyebabkan mereka semua mati di sini, tapi ide yang satu ini bisa disebut sebagai jalan terbaik. Semua seniman bela diri yang hadir tampak bersemangat, seolah-olah mereka akan segera menemukan sendiri tulang dewa iblis tingkat surga. Lebih cepat lebih baik daripada nanti, ayo pergi sekarang. Ketua tertinggi yang pertama kali menyarankan hal ini berkata dengan tidak sabar. Duan Mukun mengangguk, setuju untuk mengikuti kerumunan itu kembali. Tapi kemudian, hatinya tiba-tiba bergetar. Saat dia melihat ke arah Lin Ming untuk melihat apa yang dia pikirkan tentang ini, dia melihat bahwa Lin Ming sebenarnya berdiri di sana dengan ekspresi yang sangat serius, lengannya disilangkan di dada dan kepalanya menunduk seolah dia sedang tenggelam dalam pikirannya. Semua orang sudah mengambil beberapa langkah, tapi Lin Ming masih bermeditasi di sana, tampaknya tanpa ada niat untuk bergerak. Saudara Lin, maukah kamu ikut dengan kami? Duan Mukun diundang. Dia sangat berharap Lin Ming akan pergi bersama mereka. Ada terlalu banyak rahasia di tubuh Lin Ming. Duan Mukun percaya bahwa jika Lin Ming ikut bersama mereka ke zona terlarang 1000 mil, dia akan sangat membantu.
Mungkin dia akan membalikkan keadaan dalam bahaya di saat genting atau bahkan menyelamatkan mereka semua. Lin Ming sepertinya tidak mendengar sama sekali, masih berdiri di sana sambil berpikir keras. Saudara Lin, bisakah kita pergi bersama? Duan Mukun bertanya lagi. Lin Ming, cepat pergi kalau tidak kamu akan tertinggal. High Lord Cloud Demon mengerutkan kening saat dia berkata. Duan Mukun telah bertanya 2 kali dan Lin Ming bahkan tidak menjawab. Ini sangat tidak sopan baginya. Haha, kakak Lin sepertinya tidak mau pergi. Biarkan dia tinggal di sini, ayo pergi. Mata Blackstone menoleh saat dia dengan cepat menyela. Saat dia berbicara, dia mengambil 2 langkah karena takut Lin Ming akan berubah pikiran dan mengejar ketinggalan. Pemikiran Blackstone sangat sederhana. Lin Ming bahkan belum masuk ke kedalaman abis iblis abadi, namun ia bisa dengan santai berjalan di sepanjang tepi luar dan menemukan peluang keberuntungan yang memungkinkannya menerobos ke inti berputar. Keberuntungan semacam ini terlalu menantang surga. Dia merasa bahwa keberuntungannya sendiri jauh lebih rendah daripada Lin Ming, dan dia tidak ingin membagi rampasan apapun dengannya. Jika 10 dari mereka membagi peluang keberuntungan, tidak akan banyak yang tersisa bagi mereka masing-masing untuk memulai. Ketika itu terjadi, Lin Ming ini mungkin akan menyia-nyiakan setengah dari harta karun itu, hampir tidak menyisakan apapun untuk dibagi sisanya. Bukan hanya Blackstone yang memiliki ide ini, tetapi banyak ketua tertinggi lainnya juga memikirkan hal ini. Seorang ketua tertinggi berkata dengan transmisi suara esensi sejati kepada rekan satu timnya, ayo pergi, bocah Lin ini mungkin terlalu pemalu. Itu benar, jika dia tidak datang maka ada satu bagian yang harus dibagikan. Jalan untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi penuh dengan risiko, seniman bela diri mana yang tidak berani mengambilnya. Bahkan jika dia adalah talenta tingkat kaisar puncak, dia masih perlu mengerahkan upaya sebanyak yang dia bisa, jika tidak, dia hanya akan menyia-nyiakan semua bakatnya dan menjadi bukan siapa-siapa. Dengan kata-kata ini, beberapa seniman bela diri juga mulai bergerak. High Lord Cloud Demon juga tidak menunggu keputusan Lin Ming. Hanya Duan Mukun, Lan Xin, dan Feng Shen yang melihat Lin Ming, menunggu jawabannya. Dari ketiganya, Feng Shen paling memahami betapa menakutkannya kekuatan Lin Ming. Adapun Duan Mukun dan Lan Xin, mereka berdua tahu kemampuan Lin Ming. Alasan dia bisa mencari peluang keberuntungan di dalam abis iblis abadi bukan karena keberuntungan, tapi karena dia punya beberapa rahasia aneh tentangnya. Jika Lin Ming datang, mereka pasti harus membagi sebagian dari peluang keberuntungan mereka, tapi ini jauh lebih baik daripada membuang nyawa mereka begitu saja. Saudara Lin, apa yang kamu pikirkan? Setelah 2 pertanyaan pertamanya tidak terjawab, Duan Mukun tidak marah sedikit pun. Faktanya, nadanya melembut dan ekspresinya menjadi lembut saat dia sekali lagi menanyakan pertanyaan pada Lin Ming. Ketua tertinggi lainnya sudah tidak sabar menunggu. Kali ini, setelah terdiam beberapa saat, Lin Ming akhirnya membuka mulutnya dan berkata, saya berpikir bahwa, ada yang salah dengan keberadaan kita. Ada yang salah. Apa yang salah? Dada Duan Mukun menegang. Jika orang lain mengatakan ini, dia mungkin akan mengatakan bahwa mereka terlalu takut dan curiga terhadap segalanya. Tapi jika Lin Ming mengatakan ini, dia tidak berani lalai. Saya tidak bisa mengatakannya, jika saya bisa memikirkannya, saya tidak perlu berpikir terlalu keras. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Saat dia berjalan sejauh ini, dia selalu merasakan sesuatu yang aneh di benaknya. Ketika dia bertanya pada Demon Sin, bahkan dia tidak yakin. Kalau begitu kamu bisa tetap di sini dan memikirkannya perlahan, kita pergi dulu. Seorang ketua tertinggi terkekeh. Meskipun kata-katanya cukup sopan, ejekan di dalamnya terlihat jelas. Menjadi sangat curiga dan takut bahkan setelah keluar dari zona terlarang 1000 mil, ini hanyalah penyakit mental atau akting. Kamu diam saja di sini dan pikirkanlah, aku lebih takut kamu akan menyusul. Banyak seniman bela diri berpikir pada saat yang bersamaan. Bab 644, diam-diam mendekati Great Maw. Duanmu, ayo pergi. High Lord Cloud Demon melirik Lin Ming dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Mengapa orang ini membuat klaim tak berdasar untuk mengobarkan keadaan? Lagi pula mereka sudah meninggalkan zona terlarang 1000 mil. Duan Mukun masih menatap Lin Ming, saudara Lin, apa yang terjadi? Lin Ming mendongak dari pikirannya, menatap tanah merah tua yang jauh. Setelah hening lama, dia mulai berkata perlahan, saya merasa, kita belum meninggalkan zona terlarang 1000 mil. Apa? Kata-kata Lin Ming mengejutkan semua orang yang hadir. Lelucon macam apa yang kamu coba mainkan? Apakah maksudmu kita semua entah bagaimana tersesat? Bagaimana mungkin? Kami jelas berjalan ke arah yang benar berdasarkan bintang-bintang. Di dalam abis iblis abadi, bintang-bintang selamanya terhubung dengan langit, statis dan tidak berubah. Jadi, tidak pernah ada situasi di mana seseorang tersesat. Dan, mereka sudah berjalan sejauh 150 mil, jadi mereka seharusnya berjalan sejauh 30 hingga 40 mil dari zona terlarang 1000 mil. Orang ini idiot, abaikan saja dia. Ayo pergi, kata ketua tertinggi. Dia telah mencoba untuk bersikap hormat dengan menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk berbicara kepada semua orang sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak mau melakukannya. Jika semua orang mendengar maka mereka mendengar. Saat Lan Xin mendengar Lin Ming, dia juga sedikit skeptis. Bahkan jika dia berpikir klaim Lin Ming tidak benar, masih ada beberapa dasar dalam apa yang dia katakan dan itu bukan seolah-olah dia mencoba untuk menjadi sombong. Dia bertanya, Lin Ming,
menurutmu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus berjalan ke tepian, kembali ke abis iblis abadi untuk mencari peluang keberuntungan, atau mengubah arah? Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, jadi bagaimana dia bisa menyarankan kepada orang lain apa yang harus dilakukan. Setelah mendengarkan Lan Xin berbicara, ketua tertinggi lainnya berkata, Lan Xin, mengapa kamu menanyakan apa yang harus dia lakukan? Jika dia mengatakan untuk pergi ke arah yang berbeda, apakah Anda benar-benar mengharapkan kami mendengarkannya dan bersedia masuk ke dalam jebakan maut? Di masa-masa berbahaya ini, tidak ada seorang pun yang mau menyerahkan nyawanya di tangan orang lain. Ini hanyalah sifat manusia. Duanmu Kun juga berada dalam dilema. Di satu sisi, dia benar-benar mempercayai Lin Ming, tapi di sisi lain, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya karena kecurigaan Lin Ming. Belum lagi Lin Ming bahkan tidak bisa memberikan saran tentang apa yang harus dilakukan dengan benar. Sekarang, adapun Feng Shen, tanpa berkata apa-apa, dia duduk di sebelah Lin Ming. Feng Shen, apa yang kamu lakukan? Seorang seniman bela diri bertanya pada Feng Shen, tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Menunggu. Tanggapan sederhana Feng Shen membuat semua orang bingung. Apa yang akan dia lakukan? Tunggu di sini sampai Lin Ming membuat rencana. Feng Shen, apakah kamu juga berubah menjadi idiot? Blackstone tidak bisa berkata-kata. Dalam pandangannya, Feng Shen adalah orang yang sangat penyendiri dan keras kepala. Tapi hanya karena Lin Ming mengatakan bahwa dia memiliki kecurigaan yang samar-samar, orang Feng Shen ini sebenarnya akan duduk di sini dan menunggu dia memikirkan sesuatu. Bukankah ini hanya lelucon? Saat orang-orang berbicara, Lin Ming sebenarnya tidak memperhatikan mereka, dia berkomunikasi dengan Demon Sin di lautan spiritualnya. Demon Sin, tahukah kamu apa yang terjadi di sini? Lin Ming bertanya. Selama ini, dia tidak merasakan apapun pada awalnya, tapi, perlahan, dia merasakan ada yang tidak beres, seolah-olah ada sesuatu yang selalu mengarah padanya. Namun meskipun dia menyelidiki sekelilingnya, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Bahkan ketika Demon Sin melepaskan persepsinya, dia masih tidak menemukan apapun. Kamu tidak bisa tinggal, tapi, menunggu tidak ada gunanya. Jika Anda tinggal di sini maka Anda pasti akan terpisah dari semua orang. Ketika itu terjadi dan kamu bertemu dengan roh jahat yang menakutkan maka kamu bahkan tidak akan memiliki perisai. Maksudmu adalah mengikuti mereka kembali ke zona terlarang 1000 mil. Lin Ming mengerutkan kening. Untuk kembali tanpa sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, sepertinya itu terlalu sembrono dan berbahaya. Demon Sin berkata, kamu tinggal di sini bukanlah sebuah rencana, faktanya, kami bahkan tidak tahu kemana kami akan pergi. Kami mengikuti bintang-bintang dan berjalan sejauh 150 mil tetapi kami masih belum meninggalkan zona terlarang 1000 mil, pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Bagaimana dengan ini? Ikuti mereka dan beri tanda di setiap 500 kaki. Mungkin Anda bisa menemukan sesuatu saat itu. Beri tanda, baiklah. Lin Ming berpikir sejenak dan setuju. Dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dan perlahan-lahan menemukan apa yang sedang terjadi. Awalnya, kakak laki-laki Demon Sin lah yang mengikuti Kaisar Iblis untuk tinggal di sini selama 20 tahun di jurang Iblis Abadi. Meskipun Demon Sin mewarisi sebagian ingatan kakak laki-lakinya, kapasitasnya sangat terbatas, dia tidak maha kuasa atau maha tahu. Saudara Duanmu, aku akan pergi bersamamu. Lin Ming tiba-tiba berkata. Oh, Duanmu Kun terkejut, memperlihatkan sedikit ekspresi bingung. Dia tidak tahu apa yang ditemukan Lin Ming atau mengapa dia berubah pikiran, tapi bagaimanapun juga, meminta Lin Ming menemani mereka selalu merupakan ide yang disambut baik. Bagaimana bisa? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah? Seorang ketua tertinggi mencemooh. Lin Ming ini mengatakan dia tidak akan datang tetapi sebenarnya ingin mengikuti jejak mereka, metodenya cukup menghina. Lin Ming tidak peduli dengan dia. Tidak ada yang perlu dikatakan saat ini. Bisa pergi dari sini adalah tujuan terpentingnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus berjalan dan melihat apakah penilaian orang-orang ini benar. Tentu saja, ini tidak mungkin. Orang ini, melihat Lin Ming datang, High Lord Cloud Demon tidak bisa menolaknya. Dia hanya bisa membawa rombongan dan kembali. Lan Xin memandang Lin Ming dengan kebingungan, bibirnya bergerak. Tapi, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Adapun Feng Shen, dia diam-diam berdiri dan mengikuti di belakang Lin Ming. Dia mempertahankan keyakinan mutlak pada kata-kata Lin Ming saat ini. Jika Lin Ming memutuskan untuk pergi sekarang, maka dia pasti punya alasannya, hanya saja yang lain tidak tahu atau tidak bisa memahaminya. Saat kelompok itu berjalan kembali, semua orang tetap berhati-hati. Setiap 500 kaki, Lin Ming akan memasang tanda simbol. Seniman bela diri lain secara alami menyadari hal ini, tetapi bagi mereka, tindakan kecil semacam ini sepertinya hanya tipuan. Setelah menempuh perjalanan pulang sejauh 20 hingga 30 mil, tidak ada satu bahaya pun. Seperti ini, beberapa orang mulai rileks. Tampaknya, zona terlarang sepanjang 1000 mil tidak seseram yang dibayangkan. Aku ingin tahu apa yang bisa kita temukan kali ini. Haha, jika kita bisa menemukan tulang dewa iblis tingkat bumi tingkat tinggi, maka aku akan puas. Setelah tidak bertemu roh jahat apapun selama perjalanan panjang ini, beberapa seniman bela diri mulai berbicara dengan riang satu sama lain. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka akan mampu menggali tulang dewa iblis tingkat surga dalam waktu dekat. Jangan terganggu, tetap waspada.
Duan Mukun mengerutkan kening, menegur semua orang. Mengerti, mengerti. Seorang seniman bela diri tertawa. Jelas sekali, dia tidak terlalu peduli. Tapi saat dia selesai berbicara, senyuman membeku di wajahnya. Dia menatap kosong ke cakrawala. Di sana, jauh di sana, tampak ada nyala api hitam ilusi yang membubung ke langit, menghubungkan langit dan bumi, menghanguskan bintang-bintang. Itu, apa itu? Seniman bela diri itu ternganga. Dengan kata-katanya, semua orang memperhatikan nyala api besar yang menyala di langit. Karena nyala api itu, seluruh dunia dipenuhi kabut hitam, seolah-olah langit ditutupi oleh tirai hitam besar. Adegan ini membuat khawatir semua orang yang hadir. Beberapa seniman bela diri dengan cepat bergerak maju dan kabut tampak menyebar di depan mereka. Sekarang, mereka semua melihat gambaran lengkap dari api yang mengerikan itu. Api besar itu sepertinya membakar 100.000 kaki ke langit. Karena nyala api, udara di sekitarnya berubah karena panas. Nyala api itu benar-benar berbeda dari nyala api biasa. Itu transparan dan buram, seolah itu tidak nyata sama sekali. Dengan kabut hitam halus yang menutupinya, tampak kabur dan tidak jelas. Di bawah nyala api hitam ini, di dasar bumi, terdapat kehampaan yang luas, hitam seperti malam, lebih gelap dari tinta. Kekosongan ini memberikan perasaan seolah-olah bumi dan ruang angkasa itu sendiri dipisahkan oleh makhluk ilahi, memperlihatkan pintu masuk ke dunia yang gelap dan mengerikan. Energi kuat dan kuat yang tak terbatas keluar dari kehampaan ini. Ketika semua orang diselimuti energi ini, mereka merasakan kesedihan yang menyesakkan, membuat mereka sulit untuk mengambil nafas. Kabur, samar-samar, sepertinya ada nyanyian sedih dan sedih yang terdengar di dekat telinga mereka. Astaga, itu. High Lord Cloud Demon mengangkat tangannya yang gemetar dan mengarahkan jarinya ke cakrawala, suaranya bergetar saat dia berbicara. Kekosongan hitam tak berujung di ujung bumi, itu jelas, jurang iblis abadi. Ini adalah jurang iblis abadi yang sesungguhnya. Kembali ke catatan sejarah, pembangkit tenaga listrik nomor 1 di benua iblis suci memasuki jurang iblis abadi tanpa kembali. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Wajah ketua tertinggi Cloud Demon tampak pucat saat dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Kita masih berada sekitar 1000 mil dari abis iblis abadi, bagaimana mungkin kita bisa melihatnya? Beberapa kata dari ketua tertinggi Cloud Demon mengejutkan semua seniman bela diri yang hadir dengan konyol. Jurang iblis abadi. Apa kamu bercanda denganku? Setiap seniman bela diri memucat. Bahkan Duan Mukun merasa ngeri dan khawatir. Itu adalah jurang iblis abadi. Surga, sekitar 1000 mil di sekitar abis iblis abadi dikenal sebagai zona terlarang kematian mutlak. Jika mereka bisa melihat jurang iblis abadi, bukankah itu berarti mereka berada di dekatnya? Ketika semua orang memikirkan hal ini, mereka merasakan pikiran mereka bergetar, rasa dingin yang menggigit tulang merayapi punggung mereka. Sebelumnya, mereka telah memasuki zona terlarang sekitar 100 mil dan kemudian kembali sekitar 150 mil. Seharusnya, mereka sudah keluar dari zona terlarang sepanjang 1000 mil dengan sisa beberapa puluh mil. Kemudian, mereka kembali sejauh 20 hingga 30 mil. Ini seharusnya hanya menjadi ujung dari zona terlarang 1000 mil. Tapi sekarang dengan abis iblis abadi di depan mereka, sepertinya mereka hanya berjarak beberapa ratus mil, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, pikiran Duan Mukun bergema dengan kata-kata Lin Ming. Saya merasa, kita belum meninggalkan zona terlarang 1000 mil. Intinya, mereka tidak pernah meninggalkan zona terlarang, mereka selalu berjalan menuju abis iblis abadi. Entah mereka maju atau mundur, mereka selalu berjalan menuju jurang iblis abadi. Bukan hanya Duan Mukun yang menyadari hal ini, tetapi juga para seniman bela diri lainnya. Blackstone memandang Lin Ming, bibirnya bergetar. Ketua tertinggi lainnya juga melihat Lin Ming, hati mereka bergetar. Mereka selalu bergerak lurus menuju abis iblis abadi. Abis iblis abadi seperti rahang binatang raksasa, sebuah jebakan yang menunggu mereka untuk masuk. Bahkan tokoh dikdaya nomor 1 di benua iblis suci telah musnah di dalam jurang iblis abadi. Begitu mereka masuk, nasib mereka bisa dibayangkan. Memikirkan hal ini, ekspresi ketua tertinggi Cloud Demon menjadi sangat jelek. Dia berbalik untuk melihat Lin Ming, suaranya bergetar saat dia bertanya, pahlawan muda Lin, apa yang terjadi di sini? Lin Ming menghela nafas berat. Situasinya berkembang dengan cara yang paling buruk. Dia mengulurkan tangannya, saya tidak tahu. Bab 645, Medan Energi Tertutup. Dulu ketika mereka mengira telah meninggalkan zona terlarang 1000 mil, Lin Ming mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Namun mengenai apa itu, dia belum mengetahuinya. Pada saat itu, banyak seniman bela diri yang mengejeknya, mengejek pikirannya. Tapi sekarang, tidak ada yang berani melihat kata-kata Lin Ming dengan jijik lagi. Beberapa seniman bela diri yang menyarankan untuk kembali dan mencari peluang keberuntungan sudah menjadi hijau karena penyesalan. Teror besar dari abis iblis abadi telah diketahui secara luas selama ribuan tahun hingga saat ini. Setiap orang yang masuk harus mati, dan bahkan burung pun tidak bisa menyeberang, bagaimana mungkin semua ini salah? Ada Asura dan Master Menara yang tidak mempercayai rumor ini dan mencoba memasuki zona terlarang 1000 mil untuk mencari peluang keberuntungan mereka sendiri, tetapi mereka semua mati di sini, tidak peduli siapa mereka. Mereka mengira rumor ini mungkin berlebihan, tapi sekarang, sepertinya semuanya benar.
Menghadapi abis iblis abadi yang menakutkan, mereka benar-benar telah membuat keputusan konyol dan bodoh untuk kembali dan mencoba menggali beberapa tulang dewa iblis tingkat bumi. Mereka pasti terlalu lelah untuk hidup. Pahlawan muda Lin, kami bingung, tolong, Anda harus memikirkan cara. Ketua tertinggi yang menyarankan untuk kembali terdengar seperti sedang menangis. Dia menatap Lin Ming tanpa daya. Lin Ming kini menjadi tantangan terakhirnya keluar dari sini. Meskipun harapan yang dia berikan pada Lin Ming sangat gemetar, itu masih harapan yang samar. Suara Blackstone juga bergetar, suaranya pahit saat dia berkata, Saudara Lin, kamu penyayang dan murah hati, mohon abaikan ketika kami bingung dan salah. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa kami belum meninggalkan zona terlarang 1000 mil. Apakah masih ada harapan untuk pergi dari sini? Sebagai keturunan Tanah Suci, Blackstone sangat arogan. Namun sekarang dia dengan rendah hati meminta maaf, ini hanya pertanda betapa kacaunya keadaan pikirannya dan betapa bingungnya dia dengan semua kejadian di sekitarnya. Lin Ming melirik Blackstone. Tentu saja, dia tidak punya waktu untuk mempedulikan masalah sepele seperti itu. Tugas paling penting saat ini adalah mencari cara untuk meninggalkan abis iblis abadi. Jika dia bisa pergi, maka dia lebih suka jika dia salah. Namun sayangnya, keadaan malah menjadi lebih buruk. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya cara apapun saat ini. Mendengar Lin Ming mengatakan ini, semua seniman bela diri yang hadir merasakan hati mereka tenggelam dalam keputusasaan. Itu benar, Lin Ming bukanlah makhluk abadi. Meski dia merasa ada yang tidak beres, bukan berarti dia mampu membawa mereka keluar dari neraka ini. Memang benar dia adalah asura berjudul, tapi sejak zaman kuno, bahkan sudah ada asura berjudul yang mati di zona terlarang sepanjang 1000 mil ini. Dalam hal kekuatan, Lin Ming bahkan mungkin lebih lemah dari Duan Mukun dan High Lord Cloud Demon. Apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Para seniman bela diri mulai berkubang dalam kesengsaraan. Pada saat ini, Lan Xin tiba-tiba bertanya, pahlawan muda Lin, bukankah kita tersesat? Apakah bintang-bintang di langit suatu bentuk ilusi, yang dengan sengaja menyesatkan kita menuju pusat abis iblis abadi? Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak, panduan bintang-bintang itu benar. Masalahnya ada di bawah kaki kita. Jika saya harus menebak, maka saya akan mengatakan bahwa untuk setiap 100 mil kita berjalan menjauh dari abis iblis abadi, kita mendekati abis iblis abadi sejauh 100 mil. Jika kita berjalan menuju abis iblis abadi sejauh 100 mil, maka kita akan lebih dekat sejauh 200 mil. Sebelumnya, kami berjalan sejauh 150 mil menuju abis iblis abadi dan menjauh dari abis iblis abadi sejauh 150 mil. Totalnya 450 mil menuju abis iblis abadi. Mengabaikan jarak kecil itu sekarang, kita seharusnya berada sekitar 550 mil jauhnya dari abis iblis abadi. Saat Lin Ming berbicara, semua orang merasa merinding. 550 mil. Tapi sekarang, melihat posisi abis iblis abadi, sepertinya tidak terlalu jauh. Jika mereka berjalan beberapa ratus mil lagi kemanapun, mereka pada akhirnya akan jatuh ke dalam jurang iblis abadi. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Bahkan Duan Mukun yang berangin dan angkuh pun memucat saat ini. Saudara Lin, apakah kita punya kesempatan untuk pergi dari sini? Ekspresi Lin Ming suram. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, saya tidak tahu. Kita mungkin bisa pergi, atau kita mungkin terjebak di sini selamanya juga. Kata-kata Lin Ming benar-benar melemahkan semangat. Namun saat semua orang mendengarkannya, rasanya seperti mereka mendengar nada merdu dari surga. Karena Lin Ming telah mengucapkan kata-kata, kita mungkin bisa pergi. Pada saat ini, betapapun kecilnya harapan mereka, ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagi mereka, Lin Ming telah menjadi tantangan terakhir mereka. Pahlawan muda Lin, jangan pergi dulu. Kami akan pindah setelah kami mengetahui kemana kami akan pergi. Seorang seniman bela diri buru-buru berkata. Seniman bela diri lainnya mulai menjawab, ya, tidak ada yang mengganggu pahlawan muda Lin saat dia menemukan solusinya. Jagalah, jangan biarkan roh jahat apapun di sini memengaruhi pahlawan muda Lin. Pada saat ini, semua seniman bela diri ini berusaha menjadi heroik dan gagah berani, berusaha meningkatkan nilai mereka sendiri di mata Lin Ming. Mereka semua takut dia akan meninggalkan mereka karena mereka telah meremehkannya beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya mereka telah memikirkan hal ini secara berlebihan. Lin Ming telah memutuskan untuk menyeberangi sungai ini bersama-sama dengan perahu yang sama. Dengan mereka, bahayanya akan berkurang. Setidaknya, jika roh jahat yang tangguh muncul entah dari mana, mereka bisa bertindak sebagai tameng. Jika dia pergi sendirian, maka peluangnya untuk melarikan diri dari sini jauh lebih kecil. Lin Ming menundukkan kepalanya lagi, berpikir lagi. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata lagi, bahkan jika kita berdiri diam, kita masih perlahan mendekati jurang iblis abadi. Apa, warna kulit setiap orang berubah. Menjauh sama saja dengan berjalan menuju jurang iblis abadi, dan bahkan tidak perlu menyebutkan berjalan ke arah itu, tapi, meski berdiri diam, mereka perlahan-lahan mendekati kehampaan besar. Bagaimana mereka masih memiliki peluang untuk bertahan hidup? Mereka putus asa. Satu-satunya hal yang masih memberi mereka ketenangan pikiran saat ini adalah ekspresi tenang di wajah Lin Ming. Jangan panik, mari kita kembali ke rute awal kita dulu. Kita masih bisa kembali ke tempat asal kita. Para seniman bela diri sangat gembira mendengar ini. Lin Ming berkata,
Paling-paling kita bisa kembali sedikit. Saya memberi beberapa tanda di jalan. Tanda, benar, tanda. Setiap 500 kaki mereka berjalan, Lin Ming akan menjatuhkan tanda simbol ke tanah. Pada saat itu, banyak seniman bela diri mencemooh Lin Ming, berpikir bahwa dia hanya mencoba menipu mereka dan tampil misterius. Tapi sekarang, sepertinya dia sangat berpandangan jauh ke depan dan mengharapkan semua ini terjadi. Memikirkan hal ini, gambaran Lin Ming dalam pikiran mereka menjadi semakin tak terduga. Semua orang bersemangat, semakin percaya diri padanya. Lin Ming membawa kelompok itu mundur, mengikuti fluktuasi energi yang ditinggalkan oleh tandanya. Anehnya, alih-alih berjalan dalam garis lurus, mereka harus berjalan dalam bentuk busur besar. Akhirnya, mereka mencapai segel yang dia tempatkan 500 kaki di belakang. Namun, saat Lin Ming melihat tanda ini, dia senang sekaligus khawatir pada saat yang bersamaan. Yang membuatnya senang adalah dia bisa kembali ke tempatnya semula dengan mengikuti tanda-tanda ini. Yang membuatnya khawatir adalah tanda ini jelas-jelas hanya ditempatkan di sini sebatang dupa beberapa waktu yang lalu, dan secara logis, tanda itu seharusnya bisa bertahan di sini selama beberapa bulan sebelum menghilang, namun, saat ini, tanda ini memudar, setengah dari energinya, sudah hilang. Apa ini tadi? Lin Ming mengerutkan kening. Saat dia pergi mencari tanda berikutnya yang dia tinggalkan, kelompok itu juga harus berjalan dalam lengkungan yang besar. Bahkan ada bagian yang mereka pikir telah mereka lewati. Tapi kali ini, tidak ada yang berani berbicara omong kosong. Kemanapun Lin Ming berjalan, mereka mengikuti. Setelah beberapa saat berusaha, Lin Ming menemukan tanda kedua hingga terakhir yang dia tinggalkan. Benar saja, energi dari tanda ini hampir habis dikonsumsi. Merasakan fluktuasi energi yang ketiga, dia mendapati bahwa energi itu telah lenyap sepenuhnya. Dahi Lin Ming mulai meneteskan keringat dingin, situasinya lebih buruk dari yang dia kira. Dia tidak tahu apa yang telah menghapus energi di dalam tanda itu. Kalau seperti ini, dia tidak akan tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Bagaimana itu? Duan Mukun memperhatikan bahwa Lin Ming mulai meneteskan keringat, dan firasat buruk mulai muncul di hatinya. Lin Ming dengan ringan menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ada masalah dengan tanda yang saya tinggalkan. Di zona terlarang 1000 mil ini, ada sesuatu yang tidak diketahui yang telah menghapusnya sepenuhnya. Apa? Semua seniman bela diri merasa hati mereka tenggelam, rasa putus asa yang mendalam memenuhi pikiran mereka. Jika tanda-tanda ini gagal, apakah itu berarti mereka akan terjebak di sini selamanya? The Eternal Demon Abyss hanya tetap terbuka selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, semua saluran ke tempat ini akan ditutup, dan baru dibuka kembali 10 tahun kemudian. Namun, dari para seniman bela diri yang tidak berhasil keluar dalam 6 bulan, tidak pernah ada satupun seniman bela diri yang muncul kembali setelah 10 tahun. Tidak ada pengecualian. Jika mereka terjebak di sini, itu sama saja dengan hukuman mati. Lin Ming tetap diam, tapi dia sebenarnya terus berkomunikasi dengan Demon Sin dalam pikirannya. Demon Sin, apa yang terjadi untuk menghapus bekas yang kutinggalkan? Mungkinkah itu roh jahat? Demon Sin berkata, itu bukan roh jahat, meskipun saya belum tahu bagaimana cara meninggalkan area ini, secara umum saya bisa menebak apa yang terjadi di zona terlarang sepanjang 1000 mil ini. Oh, zona terlarang sepanjang 1000 mil ini dikenal sebagai tanah yang tidak bisa kembali lagi. Alasannya mungkin karena ada energi kuat di dalam abis iblis abadi yang telah bermanifestasi menjadi medan kekuatan khusus yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Dan radius medan gaya ini kebetulan mencapai 1000 mil. Begitu seseorang masuk, sangat sulit bagi mereka untuk keluar. Tanda yang Anda buat juga terhapus oleh energi medan gaya ini. Lin Ming berpikir sejenak, saat kami berjalan, saya merasakan beberapa perbedaan aneh dalam kekuatan ruang di sekitar sini. Ruang di sekitar jurang iblis abadi pasti ditutup oleh medan gaya ini, namun, ruang tertutup itu memiliki luas permukaan yang terlalu besar, aku tidak menyadarinya dan langsung masuk. Dengan pemahamanku saat ini tentang konsep ruang, aku tidak dapat segera menemukannya. Ruang tertutup oleh medan gaya, setelah Lin Ming berbicara, Demon Sin tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu. Saya ingat ketika saya masih menjelajahi alam para dewa, saya mendengar cerita tentang bintang-bintang tertentu di angkasa jauh yang akan meledak, menyebabkan seluruh beratnya runtuh dan membentuk jenis bintang mini yang sangat istimewa. Di sekitar bintang ini terdapat medan gaya yang sangat kuat yang dapat memelintir ruang dan memaksa ruang yang terbungkus seluruhnya. Saya khawatir bahkan penatua tertinggi dari alam para dewa yang telah melirik puncak seni bela diri akan terjebak selamanya di ruang tertutup ini begitu mereka masuk. Oh, pikiran Lin Ming bergerak. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang bintang seperti itu sebelumnya. Bahkan penatua tertinggi seperti itu tidak akan bisa pergi. Puncak seni bela diri yang sulit dipahami adalah tujuan hidup Lin Ming. Jika pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang melirik puncak itu tidak berdaya di hadapan bintang jenis ini, maka kekuatan mengerikannya dapat dibayangkan. Demon Sin berkata, tentu saja, ini hanya cerita yang saya dengar, namun, Anda dapat yakin bahwa medan gaya dari abis iblis abadi tidaklah berarti dibandingkan dengan jenis bintang ini. Kalau tidak, ketika Kaisar Iblis datang ke sini, dia tidak akan pernah bisa pergi. Lin Ming tetap diam. Meskipun pemahamannya tentang konsep ruang dapat dianggap dapat diterima, menghadapi medan energi yang begitu besar di sini yang dapat membengkokkan sejumlah besar ruang menjadi zona tertutup, bahkan ia merasa hal ini sangat sulit untuk diselesaikan.
Dan sekarang, dia bahkan tidak bisa menggunakan tandanya. Saat ini, dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Lin Ming berdiri dan berkata kepada seniman bela diri di sekitarnya, ikuti saya. Bagi seniman bela diri ini, kata-kata Lin Ming adalah perintah yang sempurna. Bagaimana mungkin ada orang yang berani mengabaikannya? Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengikutinya agar tidak tertinggal. Bab 646, Sungai Mata Air Kuning. Jika Lin Ming ingin meneliti dan memahami situasi tentang medan gaya ruang tertutup, dia harus berjalan-jalan dan perlahan-lahan mencari tahu apa aturan yang mengaturnya. Tapi, ada prasyaratnya. Inilah yang dia butuhkan untuk bisa meninggalkan bekas di sepanjang jalan. Ketika Lin Ming telah memberi tanda sebelum ini, tanda itu hanya bertahan selama 2 batang dupa sebelum dihapus dengan bersih. Itu pasti tidak akan berhasil. Setelah berpikir sejenak, Lin Ming berpikir untuk menempatkan jejak semangat bertarungnya di tanda tersebut. Semangat bertarung seorang seniman bela diri adalah perwujudan besar dari keinginan mereka. Bagi seniman bela diri yang memiliki kemauan kuat, keinginannya mungkin akan bertahan puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun selamanya. Ketika Lin Ming menemukan lampu wasiat di Jalan Kaisar, inilah alasan mereka ada sampai saat itu. Bahkan di dalam jurang iblis abadi, mungkin ada harta surgawi atau tulang iblis yang berisi kehendak Kaisar yang bertahan selama puluhan atau ratusan ribu tahun. Simbol susunan pertama, Lin Ming berjalan ke area datar dan menjentikkan jarinya, menembakkan simbol susunan emas dan memadatkannya menjadi tanda kecil. Saat tanda itu terbentuk, Lin Ming meninggalkan sedikit energi biru di dalamnya, ini adalah secercah semangat bertarung. Setelah meninggalkan jejak dengan semangat pertempuran, Lin Ming tidak pergi. Sebaliknya, dia berkata di dekat simbol susunan dan menunggu untuk melihat seberapa cepat energi akan mengalir darinya. Seniman bela diri lainnya tidak mengetahui dengan jelas apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, seorang seniman bela diri mau tidak mau bertanya, pahlawan muda Lin, apa yang kamu lakukan? Dasar idiot yang tidak berharga. Apa gunanya kamu bertanya? Anda bahkan tidak akan memahami penjelasan pahlawan muda Lin. Batu hitam tiba-tiba berkata. Sebenarnya dia juga ingin tahu apa yang sedang dilakukan Lin Ming, tapi dia takut dia akan mengganggu proses berpikir Lin Ming saat ini. Lin Ming tetap diam dan diam-diam menyaksikan energi meninggalkan simbol arai. Waktu perlahan berlalu, tak lama kemudian, sudah 1/4 jam. Medan gaya tertutup telah menghilangkan energi dalam simbol arai, namun gumpalan biru yang ditinggalkan Lin Ming di dalamnya, menghilang dengan sangat lambat. Biru Lin Ming awalnya akan memiliki kualitas yang terus berkembang. Ditambah fakta bahwa keinginannya sudah kuat sejak awal, hal itu terjalin dengan baik. Setelah 1/4 jam berlalu, energinya bahkan belum berkurang sebesar 5%. Menghitung total waktu, tanda dengan sedikit semangat bertarung itu seharusnya mampu bertahan selama sekitar 6 jam. 6 jam adalah waktu yang lebih dari cukup. Wah, kamu cukup pintar. Kamu memperkuat tanda itu dengan semangat bertarungmu. Bagus. Suara Demon Sin bergema di benak Lin Ming. Baiklah, ayo lanjutkan. Lin Ming berdiri dan seniman bela diri lainnya mulai bersiap untuk berangkat. Saat ini, Lin Ming memimpin. Saat kelompoknya maju ke depan, dia akan meninggalkan bekas setiap 500 kaki. Jalan yang diambilnya sangat aneh. Terkadang dia maju, terkadang ke samping, dan terkadang bahkan mundur. Namun, kemanapun dia berjalan, dia sepertinya tidak pernah bisa meninggalkan abis iblis abadi. Di depan semua orang, abis iblis abadi menjadi semakin dekat, dan nyala api yang mengerikan itu menjadi semakin jelas. Seolah-olah mereka sudah bisa merasakan gelombang panas yang mengerikan bergulung darinya. Abis iblis abadi yang hitam pekat melintasi ujung dunia, tak berujung, tak terbatas, seperti rahang binatang purba, menelan semuanya. Muda, pahlawan muda Lin, apakah benar-benar tidak ada masalah? Seorang seniman bela diri tidak bisa tidak bertanya. Dia sebenarnya tidak merasa tenang sama sekali. Saat dia mengikuti Lin Ming, dia menyadari bahwa mereka benar-benar mendekati abis iblis abadi. Jika Anda memiliki kemampuan maka Anda bisa memimpin. Duan Mukun berkata dengan dingin, menyebabkan seniman bela diri itu terdiam. Setelah berjalan beberapa puluh mil lagi, abis iblis abadi tampak seolah-olah jaraknya bahkan tidak sampai 200 mil. Kelompok itu sudah dapat dengan jelas melihat kabut mengerikan yang muncul dari mulut menganga yang tak berujung. Yang muncul bukanlah api, melainkan aliran energi hitam yang melonjak. Energi ini seperti air mancur yang sunyi, yang berdampak langsung ratusan ribu kaki ke langit. Lin Ming terdiam beberapa saat, lalu dia berkata, mari kita kembali ke rute lama kita. Dia belum bisa menemukan apa sebenarnya hukum luar angkasa yang aneh itu, tapi dia terlalu dekat dengan jurang iblis abadi untuk mendapatkan kenyamanan. Dia tidak berani melanjutkan ke depan lagi. Kembali ke rute semula juga tidak mudah. Dalam perjalanan ke sini, mereka hanya perlu berjalan 1 mil ke depan untuk menempuh 2 mil menuju abis iblis abadi. Namun, sebagai balasannya, mereka harus membelok ke kiri dan ke kanan, mengambil segala macam jalan gila hanya untuk kembali 1 mil. Untungnya, semangat pertempuran Lin Ming tidak mengecewakannya. Saat mereka kembali beberapa mil ke belakang, masih ada sisa-sisa semangat bertarungnya, mereka belum hilang sepenuhnya. Saat mereka mencapai beberapa tanda semangat pertempuran terakhir, energi kemauan dari semangat pertempuran hampir habis dengan sendirinya. Hal ini menyebabkan Lin Ming menghela nafas emosi.
Bahkan dengan pemahamannya sendiri tentang kekuatan ruang, selain Demon Sin, dan bahkan semangat bertarungnya, ketiga faktor ini bersama-sama tidak cukup untuk memungkinkan dia memikirkan cara meninggalkan zona terlarang 1000 mil. Jika dia bahkan tidak dapat menemukan satu petunjuk pun, maka kesulitan yang mungkin dialami oleh seniman bela diri lainnya. Belum lagi Asura atau Master Menara, tapi bahkan pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tingkat tinggi yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang konsep ruang mungkin akan binasa di sini. Kami benar-benar kembali. Pahlawan muda Lin benar-benar tahu jalannya. Para seniman bela diri bisa melihat abis iblis abadi kabur saat mereka berjalan mundur. Akhirnya, dalam sekali jalan, Lin Ming membuktikan keahliannya dan memimpin mereka untuk kembali ke zona 550 mil dari abis iblis abadi tempat mereka memulai. Tapi saat ini, hati semua orang tiba-tiba menjadi dingin. Mereka tidak tahu kapan, tapi udara dipenuhi aroma yang memikat. Jika ini adalah hari musim semi yang menyenangkan di hutan, maka wewangian ini pasti menyegarkan. Tapi, di sini, di kegelapan abis iblis abadi, aroma ini menyebabkan bulu kuduk semua orang berdiri. Saat semua orang tiba-tiba melihat ke atas, mereka melihat langit sedang menurunkan kelopak bunga. Kelopak bunga yang indah dan cerah ini seperti bidadari yang terbang di surga. Mereka benar-benar tidak cocok di dunia kelabu yang suram dan gelap ini. Saat Lin Ming melihat ini, dia merasakan hawa dingin merayapi punggungnya. Sihir, apa ini? Slip giok yang diberikan oleh Master Menara Polaris kepada Lin Ming memiliki sangat sedikit catatan tentang apa yang ada di dalam zona terlarang 1000 mil. Lin Ming tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Warna kulit Demon Sin tiba-tiba berubah, ini buruk. Itu tapir pemakan otak, cepat lari. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Lin Ming. Dia tidak repot-repot bertanya apa itu tapir pemakan otak, malah langsung meluncurkan teknik gerakannya dan mundur. Jangan sampai tersentuh oleh kelopak bunga itu. Saat Lin Ming berbicara, kelopak bunga diam-diam jatuh ke kepala seorang seniman bela diri. Tubuh seniman bela diri itu bergetar, dan dengan suara pecah, darah keluar dari kepalanya. Itu bukan kelopak bunga, itu adalah serangga berdaging berwarna merah darah seukuran ibu jari. Mereka memiliki gigi yang tajam seperti duri baja. Dengan satu gigitan, mereka langsung menembus tengkoraknya. Astaga, serangga berdaging merah itu mengebor ke dalam kepala seniman bela diri itu seperti sambaran petir. Ah, seniman bela diri itu memegangi kepalanya saat dia berlutut. Darah mengalir dari kepala dan matanya. Rasa sakit yang menyiksa menyebabkan dia terus-menerus membenturkan kepalanya ke tanah. Setiap kali dia melakukannya, cairan darah kental akan menyembur keluar dari lubang di tengkoraknya. Setiap orang bahkan dapat dengan jelas mendengar suara otaknya yang sedang dikunyah di tengkoraknya. Melihat pemandangan mengerikan ini, para seniman bela diri lainnya tidak ragu sama sekali. Mereka langsung meluncurkan teknik gerakan mereka dan bergegas keluar bersama Lin Ming. Pada saat ini, para seniman bela diri menemukan bahwa aroma yang baru saja mereka cium memiliki efek melemahkan aliran esensi sejati mereka. Dengan terhambatnya sirkulasi esensi sejati mereka, gerakan mereka secara alami menjadi lebih lambat. Ah, seniman bela diri lainnya menangis sedih ketika tapir pemakan otak mulai menggerogotinya. Tangisan menyedihkan yang memenuhi udara menyebabkan para seniman bela diri panik ketakutan. Mereka dengan keras menggigit lidah mereka, menggunakan rasa sakit untuk membangunkan diri mereka dan mati-matian melarikan diri dari area ini. Lin Ming tidak lagi punya waktu untuk memberi tanda. Dalam satu tarikan napas, dia membawa semua orang keluar beberapa puluh mil. Tapi, saat ini, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tepat di depannya ada sungai besar. Sungai ini berwarna kuning kecoklatan kotor dan lebarnya lebih dari 1000 kaki. Sungai yang lebar dan berasap ini seakan-akan berasal dari ketiadaan zaman dahulu, mengalir menuju negeri tak dikenal. Di perairan sungai terlihat tulang-tulang mengapung. Dari tulang-tulang tersebut, sebagian besarnya bukanlah manusia, melainkan ras yang berbeda. Ada yang mempunyai sayap, ada yang bertanduk panjang, dan ada pula yang mempunyai ciri-ciri yang lebih aneh. Hanya dengan melihat sungai ini, seseorang dapat merasakan rasa duka dan kesedihan yang tak dapat dijelaskan memenuhi hati mereka, menyebabkan mereka semua menjadi sangat sunyi. Kuning, sungai mata air kuning. Pada saat itu, jantung Lin Ming berhenti di dadanya. Seluruh rambutnya terangkat, dan tanpa berkata-kata lagi, dia segera berbalik dan lari. Demon Sin tidak perlu memberitahunya apa itu sungai mata air kuning. Ketika dia mewarisi kenangan akan fragmen jiwa Kaisar Iblis, kenangan itu berisi kenangan akan sungai mata air kuning. Mungkin karena sungai mata air kuning terlalu menakutkan, sehingga meninggalkan kesan mendalam pada Kaisar Iblis, yang kemudian diwarisi oleh Lin Ming. Ketika Kaisar Iblis sampai di tepi sungai mata air kuning, dia hampir mati, menjadi tulang-tulang sungai yang tak terhitung jumlahnya. Duan Mukun, Blackstone, High Lord Cloud Demon dan yang lainnya mengikuti di belakang Lin Ming. Ketika mereka melihat ekspresi ketakutan Lin Ming yang tiba-tiba dan mundur dengan tergesa-gesa, mereka mengikutinya tanpa sepatah kata pun. Namun, karena mereka lebih lambat, dua seniman bela diri terakhir yang menyusul tidak menyadari ekspresi Lin Ming tiba-tiba berubah. Saat itu juga, sedikit kebingungan dan keraguan memenuhi wajah mereka. Dan setelah sedikit kebingungan ini, mereka sepertinya kehilangan jiwa. Mata mereka berkaca-kaca, anggota tubuh mereka menegang, dan langkah mereka menjadi berat. Seperti zombie, mereka mengambil beberapa langkah ke depan dengan bingung dan kemudian mengubah arah, berjalan menuju sungai Yellow Springs.
Pada saat ini, Lin Ming telah membawa orang-orang yang tersisa beberapa puluh mil jauhnya. Adapun dua seniman bela diri yang mulai berjalan terlatih-tatih menuju Yellow Springs Rover, mereka berjalan ke sungai, semakin dalam dan semakin dalam. Air sungai mengalir melewati kaki, pinggang, perut, dada, dan akhirnya kepala mereka. Sedikit darah keluar dari tubuh mereka, bercampur dengan sungai sesaat sebelum segera ditelan. Sungai itu tetap berwarna kuning kotor tanpa sedikit pun warna merah. Di bawah permukaan air, tubuh kedua seniman bela diri itu telah menghilang sepenuhnya. Tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali tulang belulang, seolah-olah tubuh mereka telah membusuk selama ribuan tahun tanpa akhir. Setelah kedua ahli bela diri itu tenggelam ke dalam sungai, bahkan tidak ada keributan dari tempat mereka berada. Beberapa napas kemudian, dua kerangka melayang ke atas, menambah tulang-tulang sungai yang tak berujung dan perlahan-lahan hanyut. Ketika semua orang melihat ini, mereka menggigil ketakutan, keringat dingin mengalir di punggung mereka. Di antara seniman bela diri ini, siapa di antara mereka yang bukan pemuda heroik pemberani dan tiada taraf di generasinya? Kalau tidak mungkin mereka berani memasuki menara Sky Split. Meski mereka tidak takut mati, bukan berarti mereka tidak bisa menahan kematian yang begitu mengerikan. Ini benar-benar mematahkan keberanian bahkan pahlawan yang paling berani sekalipun. Saudara Lin, sungai apa itu? Bahkan suara Duan Mukun bergetar saat ini. Itu adalah sungai Yellow Springs, Lin Ming menghela nafas. Situasi semakin memburuk. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa menemukan cara untuk meninggalkan zona terlarang sejauh 1000 mil ini. Sungai mata air kuning. Para seniman bela diri yang hadir ketakutan. Sungai yang digambarkan dalam legenda kuno benua iblis suci ini, benar-benar ada. Bab 647, Binatang Purba. Sungai mata air kuning, yaitu, dari neraka legendaris dari dongeng masa lalu, kerangka di dalam sungai tidak terhitung jumlahnya, tanpa akhir, suara Duan Mukun menghilang saat dia berbalik untuk melihat Lin Ming. Lin Ming terdiam. Apakah ini adalah nama acak yang diberikan oleh Kaisar Iblis? Atau apakah ini benar-benar sungai mata air kuning yang legendaris dari benua iblis suci? Yang penting adalah karena mereka dengan panik melarikan diri sekarang, mereka telah mendekati jurang iblis abadi lebih dari sekali, 100 mil. Ini berarti mereka berada 400 mil jauhnya dari abis iblis abadi. Mereka sudah dapat dengan jelas melihat energi hitam yang menyembur keluar dari tanah, menyebar ke langit dan bumi, membakar bintang-bintang. Saat Lin Ming menjadi semakin suram, dan yang lain juga menyadari hal ini. Sebenarnya, mereka baru saja berlari paling jauh sekitar 20 hingga 30 mil, tapi mereka telah menempuh 100 mil lagi menuju abis iblis abadi. Ini membuktikan bahwa semakin dekat mereka dengan jurang iblis abadi, semakin cepat mereka tersedot ke dalam kehampaan yang menganga itu. Ini benar-benar berita buruk. Duan Mukun menghela nafas berat. Saat ini, dia merasa peluangnya untuk keluar dari zona terlarang 1000 mil dengan nyawa utuh semakin kecil. Kami hanya memiliki 6 orang yang tersisa, Lan Xin tiba-tiba berkata. Dari kelompok 10, satu-satunya yang tersisa adalah Lin Ming, Feng Shen, Duan Mukun, Lan Xin, High Lord Cloud Demon, dan Blackstone. Keenam orang ini adalah yang terkuat di grup. Adapun 4 lainnya, karena kekuatan mereka kurang, mereka sudah mati. Ketika semua orang menghadapi bahaya yang sama, biasanya yang paling lemahlah yang akan mati. Ketika Blackstone mengetahui hanya ada 6 orang yang tersisa, dia merasakan jantungnya berdetak kencang di dadanya, wajahnya paling pucat. Sebab, dari 6 orang yang tersisa, dialah yang paling lemah. Tidak perlu menyebutkan Duan Mukun atau ketua tertinggi iblis awan, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk mengejar mereka. Kekuatan Lin Ming tidak diketahui, tapi dia seharusnya tidak lebih buruk dari Duan Mukun. Adapun Lan Xin dan Feng Shen, mereka juga berada di atasnya. Ini berarti jika seseorang mati, kemungkinan besar itu adalah dia. Muda, pahlawan muda Lin. Dahi Blackstone mulai berkeringat deras, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Di masa lalu, ketika dia membentuk tim, dia menganggap orang lain sebagai tamengnya karena mereka lebih lemah darinya. Tapi hari ini, keadaan telah berbalik, dialah yang terlemah. Ini adalah situasi yang sangat pahit dan ironis. High Lord Cloud Demon tahu apa yang dipikirkan Blackstone dan menepuk bahunya sebagai penghiburan. Ketika dia melihat 4 orang lainnya mati tadi, dia juga merasa seolah-olah dia telah melangkah ke pintu kematian. Untuk 2 bahaya tadi, jika bukan karena Lin Ming segera memperingatkan mereka tepat waktu, mereka mungkin semua akan mati. Pahlawan muda Lin, kamu harus memilih jalan yang beruntung. Kami semua mengandalkanmu di sini. Suara Blackstone agak serak saat dia berbicara. Jika aku berhasil melewati ini hidup-hidup, aku akan meninggalkan semua nerakaku. Energiku dan bahkan memberikan semua yang ada di cincin spasialku padamu. Aku tidak menginginkan semua ini. Hei, jika aku tahu segalanya akan seperti ini sebelumnya maka aku tidak akan pernah memasuki jurang iblis abadi. Sekarang bahkan jika ada tulang dewa iblis tingkat bumi yang diberikan kepadaku, aku tetap tidak menginginkannya. Kata Blackstone dengan muram. Sekarang, penyesalan apapun yang dia miliki tidak ada gunanya. Sebenarnya, Blackstone berbeda dari ketua tertinggi menara Sky Split. Dia adalah keturunan tanah suci dan memiliki bakat tingkat kaisar yang tinggi. Bahkan jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk mencari peluang keberuntungan, dia masih memiliki peluang sangat tinggi untuk menembus hambatan tingkat kaisar di masa depan dan menjadi kaisar iblis bintang 1. Tentu saja,
Kecuali dia memiliki peluang keberuntungan yang lebih besar, dia akan terdampar di sana selama sisa hidupnya, selamanya tidak mampu menerobos ke Kaisar Iblis Bintang 2. Dia hanya akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang paling biasa. Alasan Blackstone datang ke Abis Iblis Abadi adalah karena ini. Dia datang untuk mencari peluang keberuntungannya sendiri karena dia tidak mau pasrah pada nasib dan ingin mencapai batas yang lebih tinggi. Tapi sekarang, dia menyesal datang ke lubang neraka ini. Setelah memasuki zona terlarang 1000 mil, harapannya untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat memudar. Kemungkinan besar dia akan mati di sini. Bahkan jika Lin Ming benar-benar bisa menyelesaikan tanah ini dan mencari cara untuk pergi, itu tidak berarti dia bisa membawa semua orang keluar bersamanya. Jika ada orang yang harus ditinggalkan Lin Ming, maka Blackstone mungkin adalah salah satunya. Memikirkan hal ini, Blackstone hanya bisa menghela nafas panjang. Menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang paling biasa masih lebih baik daripada kematian. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar biasa dapat hidup selama 5.000 hingga 6.000 tahun. Jika dia berhasil menembus Kaisar Iblis Bintang 2, umurnya akan meningkat 2.000 hingga 3.000 tahun lagi. Perbedaan antara keduanya tidak terlalu besar. High Lord Cloud Demon juga memiliki perasaan yang sama. Mereka telah memasuki zona terlarang 1000 mil secara tidak sengaja dan mengalami pengalaman hidup dan mati berulang kali. Ada terlalu banyak keberadaan di sini sehingga dia tidak mampu melawannya. Dia dapat membayangkan bahwa di masa depan, tidak peduli seberapa tekun atau kerasnya dia dalam berkultivasi, perbedaan antara dia dan roh-roh iblis jahat ini terlalu besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyesali nasibnya sendiri. Saat semua orang berpikir, tiba-tiba, terdengar suara yang hebat dan menakutkan seperti guntur surgawi yang bergema di seluruh dunia. Tidak ada yang tahu dari mana suara ini berasal. Yang mereka rasakan hanyalah guntur di telinga mereka, gendang telinga mereka hampir meledak. Semua orang buru-buru menutup telinga mereka dengan esensi sejati agar tidak mengeluarkan darah dari kepala mereka. Suara mengerikan itu semakin kuat, menghantam dunia seperti bencana alam. Bumi berguncang sejauh 10.000 mil di sekitar mereka, menyebabkan mereka gemetar ketakutan, hati mereka dipenuhi rasa takut. Kulit Lin Ming berubah. Suara apa itu? Guru? Tidak mungkin petir memiliki kekuatan sebesar itu di baliknya. Itu seperti suara dunia yang gemetar ketakutan. Dan pada saat ini, sebuah adegan terjadi, membakar mata keenam orang tersebut sehingga mereka tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Di Abis Iblis Abadi, beberapa ratus mil di depan mereka, aliran energi hitam tiba-tiba menjadi bergejolak, dengan cepat menyimpang. Dengan itu, sebuah kepala besar, panjangnya beberapa ratus mil, muncul dengan tenang. Sisik merah tua yang ganas, lebih tinggi dari gunung, tanduk besar, terlihat seperti naga, tapi berbeda dengan naga sejati yang digambarkan dalam legenda. Melihat binatang purba besar ini muncul, setiap seniman bela diri, termasuk Lin Ming, sangat terkejut. Saat itu juga, mereka bahkan tidak bisa bernapas. Jika saja kepalanya memiliki panjang beberapa ratus mil maka panjang tubuhnya pasti ribuan atau bahkan puluhan ribu mil. Surga, apa-apaan itu tadi? Binatang purba yang besar itu tidak memperhatikan 6 orang yang berdiri beberapa ratus mil jauhnya. Baginya, ke-6 orang ini tidak memenuhi syarat untuk dipedulikannya. Pupil emas gelapnya sangat besar dan tidak peduli, menganggap setiap makhluk di bawah langit hanyalah semut. Ketika kelompok itu secara tidak sengaja melirik ke arah murid-murid emas gelap ini, sepertinya mereka telah diserang secara fisik. Blackstone, yang paling lemah di antara mereka, tiba-tiba bergetar, energi tirani mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Bahkan Feng Shen dan Lan Xin terpaksa mundur selangkah, wajah mereka lebih putih dari kematian. Pupil emas gelap itu tingginya beberapa ribu kaki. Sepertinya kehampaan alam semesta yang tak terbatas tersembunyi di belakang mereka, membuat pikiran semua orang gemetar ketakutan. Duan Mukun dan ketua tertinggi iblis awan dengan cepat membuang muka, tidak lagi berani menatap makhluk ini. Tapi Lin Ming benar-benar menatap binatang purba yang besar ini, matanya menyala-nyala bahkan ketika pembuluh darah di sana menonjol seperti akan pecah. Lin Ming, jika kamu terus melihat, matamu akan meledak. Teriakan Demon Sin bergema di benak Lin Ming. Namun, Lin Ming tetap menatap tajam pada binatang purba besar ini sampai matanya mulai berdarah. Aliran energi hitam yang membara sekali lagi didorong kembali. Kepala binatang purba besar itu menjulang setinggi 100.000 kaki. Kemudian, sepasang sayap mulai terbentang. Saat sayap-sayap ini terbentang, semua awan di langit tersapu, aliran energi hitam terpelintir, bebatuan di sekeliling muncul dalam badai besar dan bahkan gunung pun tersapu. Ketika High Lord Cloud Demon melihat ini, dia sangat terkejut, hati-hati. Dengan suara gemuruh yang besar, badai yang mengerikan itu langsung menyapu sejauh 400 mil menuju kelompok tersebut, langsung berdampak pada mereka. Bang! Tanahnya terbelah. Ke-6 orang itu tersapu angin kencang, tidak berbeda dengan jerami. Ketua tertinggi Cloud Demon merasa terkejut. Jika mereka tertiup angin kencang ini, meski mereka mungkin tidak terluka parah, mereka tidak bisa kehilangan Lin Ming. Di lubang neraka ini, begitu mereka terpisah, peluang untuk menemukan orang lain lagi hampir nol. Jika mereka tidak membawa Lin Ming bersama mereka maka mereka bisa lupa untuk pergi dari sini. Datanglah padaku. Wosh wosh wosh. 5 rantai energi ditembakkan dari tubuh High Lord Cloud Demon, melilit 5 rantai lainnya seperti ular roh. Keenamnya terlempar beberapa ribu kaki di langit sebelum jatuh lagi. Bang bang bang. Bumi dan batu runtuh.
Mulut Blackstone penuh dengan kotoran. Astaga, benda apa itu? Blackstone memuntahkan seteguk kotoran dan menyeka darah dari bibirnya. Saat dia berbalik untuk menatap abis iblis abadi, binatang purba besar itu telah menghilang ke dalam kabut hitam yang kabur. Ia telah berbalik, kepalanya yang besar tenggelam ke dalam jurang iblis abadi, tidak meninggalkan apapun kecuali ekor besar di langit seperti pilar yang menopang langit. Hanya dengan melirik binatang purba yang besar ini telah melukai Blackstone dengan parah dan menyebabkan dia muntah darah. Harus dikatakan bahwa jarak mereka lebih dari 400 mil. Eksistensi mengerikan macam apa ini? Jangan bicara omong kosong. Mendengar kutukan Blackstone, raut wajah ketua tertinggi iblis awan berubah. Blackstone, jika kamu ingin menjadi idiot dan mati maka silakan saja, tapi jangan menyeret kami masuk. Jika kamu berani menyinggung makhluk suci yang mulia ini maka kita semua akan mati di sini. Suara ketua tertinggi Cloud Demon terdengar tegas namun Blackstone hanya mengerutkan bibirnya, merasa bahwa ketua tertinggi Cloud Demon terlalu melebih-lebihkan. Dia berkata, tidak perlu hati-hati, saya hanya berbicara. Makhluk itu berada beberapa ratus mil jauhnya jadi aku ragu dia bisa mendengar kita. Sekali lagi, meskipun bisa, bukan berarti ia memahami bahasa kita. Goblok sia, wajah ketua tertinggi Cloud Demon tenggelam. Blackstone, saya harap Anda ingat legenda abis iblis abadi. Beberapa puluh ribu tahun yang lalu, selama periode kejayaan dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, pernah ada sekte kelas 6 yang hampir menyatukan seluruh benua iblis suci. Mereka mengumpulkan 12 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dan ingin mengurung semua energi neraka di dalam jurang iblis abadi dalam formasi susunan yang besar sehingga mereka dapat menggunakan semuanya untuk diri mereka sendiri, menjamin bahwa tanah suci mereka akan memiliki takdir besar selama 100.000 tahun. Dan hasil akhir dari keangkuhan ini adalah 12 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar semuanya langsung terbunuh oleh cakar raksasa yang terbentang dari jurang iblis abadi, bahkan membunuh penguasa suci tanah suci itu tanpa ada abu yang tersisa. Setelah itu, tanah suci kelas 6 itu benar-benar hancur, dan setiap murid mereka meninggal secara tragis di bawah kekuatan kutukan mistik. Katakan padaku, apakah kamu ingin mengikuti jejak mereka? Saat ketua tertinggi Cloud Demon berbicara, Blackstone memucat. Memang benar, meskipun binatang purba besar tadi bukanlah makhluk yang sama dari puluhan ribu tahun yang lalu yang menghancurkan tanah suci kelas 6 hanya dengan cakar yang besar, keberadaannya tetaplah ada. Dengan makhluk ilahi seperti itu, yang terbaik adalah tetap menghormati mereka. Kalau tidak, jika mereka dikutuk, tidak ada yang tersisa bagi mereka selain kematian. Blackstone menelan ludah beberapa kali. Takut setengah mati, dia berlutut dan berdoa dalam hatinya beberapa kali, memohon agar dewa ini mengampuni dosa-dosanya. Saat Blackstone dan High Lord Cloud Demon sedang berbicara, Lin Ming tenggelam dalam pikirannya, matanya masih berdarah. Lin Ming, kamu gila. Kamu beruntung orang besar itu mengirim semua orang terbang ke udara atau matamu akan benar-benar meledak. Demon Sin menegur Lin Ming dari dalam pikirannya. Lin Ming menghela nafas panjang. Dia diam-diam menatap abis iblis abadi untuk waktu yang lama. Kemudian, dia perlahan dan tenang berkata, saya rasa saya telah menemukan cara untuk meninggalkan zona terlarang 1000 mil. Bab 648, Mayat Iblis. Kamu sudah menemukan cara untuk meninggalkan abis iblis abadi. Demon Sin bertanya, terkejut. Hanya perasaan umum, saya belum tahu apakah itu mungkin, kata Lin Ming pelan. Dia terus-menerus memikirkan skenario dalam pikirannya. Demon Sin terkejut. Dia sangat akrab dengan kepribadian Lin Ming sekarang. Jika Lin Ming mengatakan dia bisa, maka dia harus memiliki jaminan sekitar 70 hingga 80% bahwa rencananya akan berhasil. Zona terlarang sepanjang 1000 mil dikenal sebagai tanah tanpa harapan yang bahkan burung pun tidak bisa melintasinya. Bahkan penghancuran kehidupan tingkat tinggi atau pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang lemah mungkin akan mati di sini. Tapi, Lin Ming dapat menemukan metode untuk meninggalkan tanah ini. Ketika mereka menangkap tulang iblis itu bersama-sama, mereka sebagian besar mengandalkan bantuan Demon Sin. Tapi setelah mereka memasuki zona terlarang 1000 mil, kenyataannya Demon Sin tidak memainkan peran yang terlalu besar. Sebagian besar disebabkan oleh kerja keras dan usaha Lin Ming sendiri. Anak ini, Demon Sin menghela nafas dengan emosi. Mungkin tidak akan terlalu lama sebelum sisa jiwa yang hancur seperti dia tidak lagi dapat membantu Lin Ming. Setelah 1/4 jam, Lin Ming selesai menyimpulkan skenario dalam pikirannya. Dia berdiri dan berkata kepada kelompok itu, ikuti saya. Dengan kata-kata Lin Ming, semua orang dengan cepat berdiri. Meskipun mereka telah menaruh semua harapan mereka pada Lin Ming, mereka masih tidak memiliki keyakinan bahwa mereka akan mampu keluar dari sini. Selama ini, mereka selalu masuk semakin dalam ke dalam jurang iblis abadi. Semakin dekat mereka ke pusat, semakin cepat mereka tersedot. Sepertinya ada gaya gravitasi tak kasat mata yang terus-menerus menyedot mereka. Demon Sin mengatakan bahwa abis iblis abadi itu seperti lubang hitam. Semakin dekat jaraknya, semakin besar gaya tariknya dan semakin terdistorsi ruangnya. Ingin keluar kembali sangatlah sulit. Tapi, Lin Ming menemukan bahwa dia telah terjebak dalam kesalahpahamannya sendiri. Dia mengira untuk keluar dari labirin luar angkasa yang memutar ini, dia harus mencari jalan keluar. Namun, labirin luar angkasa ini sangat kompleks dengan putaran dan belokan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada beberapa jalur bersilangan yang berjarak 100 hingga 200 mil dari abis iblis abadi.
Jika dia harus melewati ini maka dia harus mendekati 100 mil jauhnya dari abis iblis abadi, yang tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Selain itu, ada banyak sekali zona bahaya di zona terlarang sepanjang 1000 mil ini. Jika mereka menghadapi bahaya dan terpaksa melarikan diri, semua usaha mereka akan sia-sia. Dalam situasi seperti ini, Lin Ming merasa seolah-olah dia menemui jalan buntu. Tapi kemudian, binatang purba besar itu tiba-tiba muncul, memberi Lin Ming inspirasi yang inovatif. Ketika binatang purba besar itu mengeluarkan raungan yang dalam ke langit, gelombang kejut yang kuat telah melonjak keluar dan menghancurkan labirin luar angkasa di sekitarnya. Kemudian, ketika binatang purba besar itu telah melebarkan sayapnya yang besar, badai mengerikan yang melanda kembali menghancurkan labirin luar angkasa, secara langsung meledakkannya sejauh 1000 kaki. Jarak 1000 kaki ini mengarah keluar abis iblis abadi. Dengan kata lain, mereka terlempar sejauh 1000 kaki dari abis iblis abadi. Saat ini terjadi, rasanya seperti cahaya menyala di benak Lin Ming. Ruang yang terdistorsi di sini dapat mengubah arah berjalan bagi yang lemah, tetapi tidak dapat mengubah gelombang kejut dan badai energi yang kejam dari binatang purba yang besar itu. Alasannya adalah karena mereka terlalu kuat. Jika dia bisa menjadi seperti binatang purba yang besar dan menghancurkan labirin luar angkasa di sekitarnya, maka meninggalkan tempat ini akan jauh lebih mudah. Menghancurkan ruang di sini adalah ide gila. Jika beberapa bulan yang lalu, Lin Ming tidak akan percaya dia bisa mencapai ini. Tapi sekarang dia telah menembus revolving core dan semangat bertarungnya juga telah mencapai tahap perunggu, kekuatan serangannya tidak dapat dibandingkan dengan dulu. Semangat bertarung memiliki efek yang sangat besar pada kekuatan serangan. Hanya dalam aspek ini saja, Lin Ming telah melampaui pembangkit tenaga listrik penghancuran kehidupan tahap kedua. Awalnya, Xuan Wuji dan yang lainnya telah membuka saluran luar angkasa di dunia yang rusak. Sekarang, dia juga harus memiliki kemampuan ini. Yah, setidaknya dia harus bisa mengubah ruang lengkung di titik lemah labirin luar angkasa ini. Sekarang, alasan Lin Ming berjalan adalah untuk mencari titik lemah di ruang angkasa. Blackstone mengikuti di belakang Lin Ming. Dengan gelisah, dia bertanya, pahlawan muda Lin, kenapa kamu tidak meletakkan tanda simbol arai kali ini? Tanpa tanda, bagaimana mereka bisa kembali? Blackstone sama sekali tidak memiliki rasa aman sama sekali di sini. Duan Mukun dan yang lainnya juga tidak mengerti. Tapi yang mereka tahu adalah Lin Ming punya alasan untuk melakukan ini. Mereka tidak memahami prinsip aneh dan misterius dari zona terlarang sepanjang 1000 mil ini, jadi tidak ada alasan untuk bertanya. Tidak perlu, Lin Ming menjawab tanpa menjelaskan. Faktanya, meninggalkan bekas semangat bertarung berarti dia harus kehilangan tekad. Satu tanda tidaklah banyak, tetapi ratusan tanda jika dijumlahkan akan membuatnya lelah. Saat ini, Lin Ming harus memastikan bahwa kekuatan serangan dan semangat bertarungnya akan berada pada kondisi terkuatnya. Blackstone memperhatikan keheningan Lin Ming dan dengan bijaksana tidak bertanya lebih jauh. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti Lin Ming, hatinya cemas sepanjang waktu. Setelah berjalan selama 1/4 jam, Lin Ming akhirnya menemukan titik lemah pertama di luar angkasa. Selama dia bisa menghancurkan ruang terdistorsi di depannya, dia akan bisa meninggalkan labirin luar angkasa tingkat ini dan melanjutkan ke tingkat berikutnya. Ini akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Lin Ming menutup matanya. Kekuatan dewa sesat terbuka. Dia memutar esensi sejati di dalam tubuhnya hingga batasnya. Menembus pelangi. Dengan semangat pertempuran menyatu dengan tombak komet ungu miliknya, Lin Ming menyodorkan. Serangan mendadak itu mengejutkan 5 orang lainnya. Mereka mengira musuh telah tiba dan semua mulai mengeluarkan senjatanya, mempersiapkan diri untuk pertarungan terakhir. Namun, ketika mereka menunggu, mereka menemukan bahwa tidak terjadi apa-apa. Lin Ming baru saja menusuk udara kosong saat itu. Apakah orang itu terlalu gugup dan menyerang ruang kosong? Blackstone berpikir dengan jahat. Sebelum ini, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu mengalahkan Lin Ming. Tapi, melihat dia melakukan kesalahan di depan umum, mau tak mau dia mulai berpikir, jadi, kamu pun akan ada saat-saat kamu merasa malu. Ayo pergi, Lin Ming berkata dengan singkat dan mengangkat kakinya untuk berjalan. Pikirannya benar. Dengan semangat pertarungan perunggu menyatu ke dalam serangannya dan ditambah fakta bahwa budidayanya telah mencapai inti berputar, dia benar-benar mampu mengubah distorsi ruang di sini. Ketika semua orang melihat Lin Ming dengan tenang berjalan ke depan, sisanya mengikutinya tanpa pertanyaan. Setelah itu, pola tertentu mulai muncul. Sesekali, Lin Ming tiba-tiba menyerang udara kosong. Semua orang bingung, hanya apa ini? Sejujurnya, menyerang udara kosong tampak konyol. Jika ini adalah seniman bela diri lainnya, mereka akan berasumsi bahwa mereka menderita penyakit mental. Tapi Lin Ming berbeda. Jika Lin Ming melakukannya, maka tidak peduli betapa absurd atau konyolnya hal itu, pasti ada fungsi mistis yang tidak dapat dijelaskan di baliknya. Ini bisa disebut sebagai seorang master yang berbobot. Serangan demi serangan, semua orang terkejut pada awalnya, tapi setelah itu mereka menjadi terbiasa. Tidak ada yang bertanya mengapa Lin Ming melakukan apa yang dia lakukan, mereka tahu bahwa bertanya tidak ada gunanya. Blackstone merasa gelisah. Apakah serangan konyol Lin Ming benar-benar efektif? Dengan santai, Blackstone berbalik untuk melihat abis iblis abadi. Saat dia melihatnya, dia langsung terkejut. Semuanya, lihat. Anggota kelompok lainnya berbalik untuk melihat bahwa abis iblis abadi yang jauh tampak lebih kabur sekarang.
Aliran energi yang mengepul itu telah tenggelam kembali ke dalam kabut tebal, tampak halus dan seperti mimpi. Dari jelas hingga pingsan, ini membuktikan bahwa mereka berjalan lebih jauh dari abis iblis abadi. Terlebih lagi, mereka telah menempuh setidaknya beberapa lusin atau 100 mil. Menyadari hal ini, semua orang menjadi bersemangat. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Ming melakukan ini, tapi sekarang tidak ada yang berani mengganggu pikirannya. Adapun Lin Ming, setiap kali dia menyerang ruang angkasa, serangan tombak komet ungu akan benar-benar tenggelam ke dalam permukaan ruang yang tak terlihat dan disamarkan olehnya, sehingga tidak ada yang bisa melihat berapa banyak energi yang ada di balik setiap serangan ini. Semua orang berasumsi bahwa itu hanyalah serangan biasa, namun kenyataannya setiap serangan menggunakan 80 hingga 90% kekuatan Lin Ming. Untuk serangan interval pendek dan intensitas tinggi ini, meskipun Lin Ming mendapat dukungan dari gerbang penyembuhan, dia masih merasa sulit untuk melanjutkan. Dia tidak punya pilihan selain meminum beberapa pil dan memulihkan kekuatannya. Dalam abis iblis abadi, Lin Ming harus terus-menerus memastikan dia berada di kondisi puncak ini. Kalau tidak, jika terjadi bahaya besar, tidak ada yang akan menyelamatkannya. Pahlawan muda Lin, apa yang misterius dari seranganmu? Bisakah kami membantu? Ketika Blackstone melihat bahwa Lin Ming sudah beristirahat selama setengah jam, dia tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini. Dia terlalu khawatir saat ini. Setiap detik lebih lamanya mereka berada di zona terlarang sepanjang 1000 mil ini berarti bahayanya jauh lebih besar. Lin Ming bahkan tidak punya waktu untuk merespons sebelum High Lord Cloud Demon dengan dingin terbatuk dan berteriak, Blackstone, duduk. Blackstone dengan sedih kembali ke tempatnya. Kamu tidak mengganggu saudara Lin sudah merupakan bantuan terbesar. Kata Duan Mukun. Dia juga telah hati-hati mengamati serangan Lin Ming. Serangan-serangan yang tampaknya acak itu sebenarnya datang dengan sudut dan kecepatan tertentu, ingin mengganti serangan Lin Ming dengan serangan mereka sendiri lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. 3/4 jam kemudian, Lin Ming pulih sepenuhnya. Pada saat ini ketika mata Lin Ming terbuka, dia langsung terkejut. Dia bisa melihat bayangan hijau redup di belakang Lan Xin. Saat dia melihat lebih dekat, perasaan menyeramkan langsung muncul di punggungnya. Lan Xin, di belakangmu. Apa? Lan Xin sangat terkejut. Dia tiba-tiba berbalik, keringat dingin sudah menetes di punggungnya. Di belakangnya, seorang wanita mayat berambut hijau panjang diam-diam melayang di udara, bibir merahnya terbuka saat dia terus-menerus menyedot gumpalan energi esensi dari tubuh Lan Xin ke dalam mulutnya. Ah! Lan Xin berteriak ketakutan, wajah cantiknya menjadi pucat. Itu menyedot kekuatan hidupmu. Lin Ming berkata, kaget. Mayat hijau semacam ini disebut mayat setan. Setelah mayat seorang seniman bela diri dirasuki oleh roh jahat, ia menyerap energi neraka dari dunia dan perlahan-lahan menjadi monster hantu semacam ini. Mati, wajah Duan Mukun bersinar dengan cahaya tanpa ampun. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan menikam mayat iblis itu. Begitu iblis mayat menyerap energi esensi seseorang, itu akan memperpendek umur mereka. Tidak diketahui berapa banyak energi esensi Lan Xin yang telah ditelan, tetapi jika mereka tidak membunuh iblis mayat berambut hijau ini maka energi esensi itu tidak akan pernah kembali. Menghadapi serangan pedang keras Duan Mukun, mayat iblis itu bahkan tidak berusaha menghindar. Ia membiarkan pedang tajam itu menebas tubuhnya. Deng, suara logam yang menghantam logam terdengar. Pedang Duan Mukun membelah pakaian compang camping mayat iblis itu, tapi pedang itu bahkan tidak berhasil menggores kulitnya. Apa? Kulit Duan Mukun memucat. Meskipun serangan tadi dilakukan secara terburu-buru dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, itu setidaknya 60 hingga 70% dari kekuatan puncaknya. Namun dia bahkan tidak boleh menggaruk kulit monster ini. Jika memang demikian, bahkan jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dia mungkin hanya bisa memberikan luka kecil. Para seniman bela diri lainnya juga meringis. Kekuatan Duan Mukun berada di peringkat teratas di grup mereka. Jika dia bahkan tidak bisa melukai mayat iblis maka tidak perlu menyebutkan yang lain. Berlari, inilah gagasan yang secara bersamaan muncul di benak beberapa orang. Namun, saat mereka memikirkan hal ini, sepertinya mereka tiba-tiba dilempar ke dalam gudang es. Di depan mereka, sekitar 70 hingga 80 kaki jauhnya, ada 3 mayat setan lagi. Mereka telah berkumpul dalam formasi dan mengepung mereka. Bab 649, 2 tombak sampai mati. 3 mayat iblis baru yang muncul bertubuh tinggi dan tampak garang. Dari penampilan mereka, mereka adalah iblis raksasa dan Goliat sebelum mereka mati. Dengan mayat iblis perempuan, totalnya ada 4 mayat iblis. Salah satu dari mereka lebih kuat dari Duan Mukun, bagaimana mereka bisa melawan ini? Blackstone merasa hatinya tenggelam dalam keputusasaan yang mengerikan. Lan Xing dan Feng Shen juga memucat. Ayo kita semua bergegas ke satu arah. High Lord Cloud Demon mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Dia mengeluarkan tombak dari cincin spasialnya dan menusukkannya langsung ke arah mayat iblis Goliat. Dia menuangkan semua esensi iblisnya ke dalam serangan ini, tidak ada yang bisa ditahan. Serangan Kaisar Naga Hantu. Sebuah tombak ditusukkan, menyebabkan gelombang besar esensi sejati berwarna hitam muncul. Semua bebatuan di sekitarnya hancur oleh energi tombak, jatuh seperti badai es. Mayat iblis yang menjadi sasaran serangan ini tersenyum licik. Ia mengulurkan cakar hijau bercahaya, langsung memblokir tombaknya. Cakar daging ternyata mampu menahan harta karun surgawi milik ketua tertinggi iblis awan. Dengan suara, kacat, tombak High Lord Cloud Demon dipegang erat oleh mayat iblis.
High Lord Cloud Demon lebih putih dari kertas. Untuk serangan ini, dia menggunakan teknik rahasia Goliath yang melukai dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu, dengan kekuatan penuhnya dan juga tombak harta karun tingkat rendah, ini sudah cukup untuk menghancurkan sebuah bukit besar. Tapi iblis mayat ini sebenarnya memblokirnya dengan cakar. Kekuatan aneh macam apa ini? Kekuatan tubuh mengerikan macam apa ini? Namun saat ini, Duan Mukun, Lan Xin, dan Feng Shen bergegas maju. Ketiga pedang panjang surgawi mereka semuanya ditebas bersama-sama. Serang matanya, Duan Mukun sepenuhnya menyadari betapa mengerikannya kekuatan pertahanan dari mayat iblis ini. Sebuah pedang membelah kedua mata mayat iblis itu. Hujan cahaya pedang yang buas dan brutal turun, langsung menutupi mayat iblis itu dalam hujan energi yang sangat tajam. Peng-peng, mata busuk mayat iblis itu pecah. Namun, bagi iblis mayat, kenyataannya mata mereka sudah tidak dapat digunakan sejak lama. Mereka memahami dunia melalui penciuman dan merasakan kekuatan hidup. Selain membuat marah, serangan-serangan ini tidak menghasilkan apa-apa. Kamu, setan mayat meraung. Semua orang di sekitar merasakan telinga mereka sakit karena mati rasa, gendang telinga mereka hampir pecah. Selanjutnya, iblis mayat Goliath menyapu cakarnya dan menangkap ketiga pedang surgawi dalam genggamannya. Ketiga pedang ini awalnya adalah pedang lunak. Setelah ditangkap oleh iblis mayat Goliath, terdengar suara melengking saat ketiga pedang itu mulai berputar dan menekuk di bawah tekanan yang sangat besar. Sementara itu, mayat iblis berambut hijau itu juga melesat ke depan, menyerang Lan Xin dan Feng Shen. Pada saat ini, pedang Lan Xin dan Feng Shen direbut oleh iblis mayat Goliath, mustahil untuk menarik mereka kembali. Mereka hanya bisa melarikan diri jika mereka meninggalkan pedangnya. Tapi, menghadapi mayat iblis ini tanpa senjata, nasib mereka bisa dibayangkan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan dengan kombinasi 4 serangan, mereka bahkan tidak akan mampu membuka jalan keluar dalam pengepungan ini. Mayat iblis ini terlalu menakutkan. Hati-hati, cakar mereka beracun. Duan Mukun berteriak. Saat kata-katanya setengah terucap, dia tiba-tiba terkejut. Dia menemukan bahwa Lin Ming, yang belum menyerang, sebenarnya muncul di belakang mayat iblis berambut hijau. Lin Ming memegang tombak komet ungu di tangannya, wajahnya tanpa ekspresi. Di atas ujung tombak, cahaya dingin bersinar. Kematian, sebuah cahaya cemerlang melintas di mata Lin Ming. Kekuatan dewa sesat dibuka hingga batasnya, esensi sejati terkompresi meletus dalam gelombang yang bergelombang, kekuatan guntur dan api terjalin bersama. Menembus pelangi, sebuah tombak ditembakkan. Serangan ini mengandung semangat pertarungan tingkat perunggu. Dikombinasikan dengan energi yang menakutkan, bahkan kekosongan di sekitar tombak pun bergetar. Mayat perempuan itu terkekeh, tidak mau menghindar, membiarkan tombak ini menusuknya. Pada saat yang sama, dia berputar, meraih cakarnya di leher Lin Ming. Lin Ming, hati-hati. Ekspresi Lan Xin dan Feng Shen segera berubah. Iblis mayat wanita ini memiliki kekuatan pertahanan yang konyol. Dia mampu mengabaikan setiap dan semua serangan, membalas dengan cara yang menakutkan. Saat cakar hijau bercahaya itu menembus esensi sejati pelindung seseorang, meski itu hanya luka kecil, racun mayat akan cukup untuk menyebabkan kematian yang sangat menyakitkan. Jika seorang seniman bela diri bertabrakan dengan iblis mayat wanita ini, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Namun, menghadapi serangan setan mayat berambut hijau ini, Lin Ming tidak peduli. Tombaknya tertancap seperti sebelumnya. Melihat cakar yang mendekati leher Lin Ming, Lan Xin dan Feng Shen menjadi sangat pucat. Tapi, mayat iblis berambut hijau itu tertawa seperti orang gila yang mengerikan. GGGG. Namun pada saat ini, pemandangan yang luar biasa terjadi. Cakar iblis mayat wanita sepertinya tiba-tiba melambat, dan tombak komet ungu di tangan Lin Ming tiba-tiba berakselerasi. Kekuatan guntur dan api berputar menjadi satu, semangat pertarungan perunggu meletus. Dengan suara, cik, tombak komet ungu menembus tenggorokan iblis mayat berambut hijau. Dengan putaran tombak, separuh lehernya terkoyak dari mayat iblis perempuan. Tapi saat ini, ketika cakar setan mayat berambut hijau hanya setengah kaki dari Lin Ming, dia tiba-tiba mundur. Saat dia menarik kembali tombak panjangnya, seberkas petir ungu menyinari ujungnya. Dorongan, kemunduran, benar-benar bersih. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan Lan Xin. Bahkan Feng Shen, yang menjunjung tinggi Lin Ming, masih membuka mulutnya lebar-lebar. Dia hampir lupa bahwa pedangnya sendiri digenggam di tangan iblis mayat Goliath. Mereka telah menyerang mayat iblis berambut hijau sehingga mereka secara pribadi tahu betapa mengerikannya kekuatan pertahanannya. Itu seperti emas murni, kebal terhadap semua serangan. Tapi sekarang, Lin Ming benar-benar menembusnya dengan tombak. Apa yang terjadi? Lin Ming, Lan Xin menelan ludah, tidak yakin harus berkata apa. Apa yang membuatmu begitu terkejut? Menyerang. Beberapa kata Duan Mukun membawa semua orang kembali ke dunia nyata. Saat iblis mayat Goliath terganggu, dia mengambil keuntungan dari ini dan menendang wajahnya, menarik pedangnya kembali. Membunuh. Duan Mukun memiliki refleks tangan dan mata yang luar biasa cepat. Dia mengiris leher mayat iblis wanita berambut hijau itu, berharap bisa memotong separuh lehernya yang lain. Feng Shen, Lan Xin, dan ketua tertinggi Cloud Demon sepertinya terbangun dari mimpi kabur. Segera, mereka semua menggunakan serangan mematikan mereka untuk menyerang iblis mayat berambut hijau yang terluka.
Dengan suara gesekan logam, pedang energi Duan Mukun dengan kejam menyerbu ke arah iblis mayat berambut hijau itu, tapi, dia sebenarnya tidak mampu menembus pertahanannya. Hal ini menyebabkan dia panik, ngeri. Apa yang telah dilakukan Lin Ming dengan serangannya saat itu sehingga dia mampu menembusnya. Pada saat ini, Lin Ming telah mengeluarkan tombaknya dan menarik mundur beberapa puluh kaki. Saat dia hendak melancarkan serangan lain, dia merasakan tombak komet ungu miliknya bergetar. Serangan tadi telah memberikan beban yang sangat besar pada tombak komet ungu. Jika bukan karena semangat bertarung yang melekat padanya, maka dia khawatir roh itu tidak akan mampu menembusnya. Harus diketahui bahwa Feng Shen, Lan Xin, Duan Mukun, dan ketua tertinggi Cloud Demon semuanya adalah keturunan Tanah Suci atau ketua tertinggi Menara Pencakar Langit. Semuanya adalah orang-orang yang sangat kaya dan berpengaruh. Senjata yang mereka gunakan semuanya adalah harta karun tingkat surga tingkat rendah, dengan kualitas yang hampir sama dengan milik Xuan Wuji. Adapun Lin Ming, tombak komet ungu di tangannya hanyalah harta karun tingkat tinggi di bumi. Dalam pertarungan dengan intensitas tinggi, menembus leher iblis mayat yang keras itu sangatlah sulit. Mayat iblis ini terlalu keras. Jika aku tidak memiliki semangat bertarung maka aku pun tidak akan bisa melakukan apapun. Lin Ming mengerutkan kening. Tubuh iblis mayat ini, setelah ditempa dengan energi neraka selama puluhan ribu tahun, telah mencapai tingkat kekerasan pada tingkat yang sama dengan harta karun tingkat surga tingkat rendah. Serangan Duan Mukun belum mampu menembus pertahanan mayat iblis karena tingkat kesulitannya sama dengan menghancurkan seluruh harta karun tingkat surga. Ah, pada saat ini, teriakan menyedihkan terdengar. Lin Ming melihat lebih dekat dan menyatukan alisnya. Orang yang terluka adalah Blackstone. Baru saja, saat semua orang secara kolektif menyerang mayat iblis, orang ini bersembunyi di belakang. Tapi sekarang dua mayat setan lainnya telah menyerangnya. Blackstone juga merupakan keturunan Tanah Suci, dia bukanlah seorang jenius pada generasinya. Saat dua mayat iblis menyerangnya dari kedua sisi, dia tiba-tiba memutar tubuhnya, mengira dia telah lolos dari serangan itu, namun serangan itu sebenarnya berhasil menggores lengan kirinya. Cakar hijau mayat iblis itu bisa menghancurkan pertahanan tersulit sekalipun. Cakar itu langsung merobek esensi iblis pelindung Blackstone dan mengikis dagingnya. Meski lukanya ringan, ekspresi Blackstone tiba-tiba berubah. Dia tak berdaya menyaksikan daging lengan kirinya mulai terkikis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sulur rasa sakit yang menyebar menyebabkan wajahnya memelintir kesakitan, tetesan keringat dingin menetes ke tubuhnya. Potong itu, murid Duan Mukun menyusut. Saat itu, dia tidak bisa repot-repot bertanya mengapa Blackstone tidak ikut menyerang sekarang. Sosoknya bersinar dan dia segera muncul di depan Blackstone, pedangnya sudah jatuh. Tidak, Blackstone merintih dan menggeliat, ingin menghentikan serangan ini. Namun pedang Duan Mukun terlalu cepat. Dengan kilatan cahaya pedang, cahaya berdarah bersinar sebagai respons. Lengan kiri yang berdarah terbang di udara, terkorosi seluruhnya oleh racun mayat di udara dan hanya menjadi tulang putih. Racun mayat yang mengerikan. Saat Lin Ming melihat ini, dia merasakan kulit kepalanya tergelitik ketakutan. Ah! Blackstone berteriak dalam kemarahan, kesakitan, dan kesengsaraan. Bagi seorang seniman bela diri, nilai sebuah lengan sudah jelas. Di dunia ini, ada banyak obat ajaib terbaik yang mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh. Tapi, obat-obatan ini hanya bisa mempercepat pertumbuhan lengan baru yang belum pernah ditempa. Anggota tubuh baru ini akan lemah, dengan pertahanan yang rendah. Jika seseorang ingin melatihnya dengan kekuatan lengan lainnya maka itu tidak mungkin. Dengan kata lain, lengan kiri Blackstone selamanya akan menjadi kelemahannya. Ketika Duan Mukun melihat ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Semua ini dilakukan oleh Blackstone sendiri. Blackstone adalah yang terlemah di antara semua orang yang hadir. Dia tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan Duan Mukun dan yang lainnya dalam pertempuran tanpa harapan sejak awal. Sejak awal dia sudah merencanakan mereka untuk bergegas masuk dan kemudian melarikan diri dalam kekacauan. Tapi dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan muncul dan membalikkan situasi pertempuran dengan satu serangan tombak. Sebaliknya, dialah yang diserang dari belakang oleh serangan penjepit dari dua setan mayat. Serang bersama, kita habisi satu dulu. Alihkan perhatian mereka dan biarkan Lin Ming menjadi serangan utama. Duan Mukun dengan cepat menilai situasi di medan perang. Setelah beberapa pertukaran gerakan ini, dia menemukan bahwa meskipun mayat iblis ini memiliki pertahanan yang luar biasa, kekuatan serangan yang mengerikan, dan juga cepat, mereka masih memiliki satu kelemahan fatal. Itu karena kecerdasan mereka rendah dan respons mereka lambat. Kalau tidak, keempat mayat iblis ini akan mengordinasikan serangan mereka, dan yang terluka bukan hanya Blackstone. Feng Shen, Lan Xin dan ketua tertinggi Cloud Demon tidak berbicara lebih jauh. Mereka mengembangkan pedang dan tombak di tangan mereka, menciptakan jalinan cahaya tajam yang menutupi mayat iblis berambut hijau. Tapi, mayat iblis berambut hijau itu sudah terjerumus ke dalam kegilaan yang gila-gilaan. Itu mengabaikan Feng Shen, Lan Xin, dan yang lainnya, mati-matian bergegas menuju Lin Ming, cahaya manik dan buas di matanya saat bersumpah untuk mencabik-cabik Lin Ming. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya suram. Semangat pertempuran di lautan spiritualnya menyatu dengan tombak komet ungu. Pada saat yang sama, dia sepenuhnya membuka kekuatan dewa sesat dan membakar darah Phoenix kuno. Dengan semburan cahaya tombak, Lin Ming melangkah maju, tombak komet ungu di tangannya melolong seperti naga biru.
Tombak komet ungu dengan mudah menembus leher iblis mayat berambut hijau itu sekali lagi. Dengan putaran tombak itu menyapu ke arah yang berlawanan terakhir kali. Dengan suara pekikan logam, separuh leher iblis mayat berambut hijau lainnya terpotong. Leher seluruh mayat iblis perempuan terpenggal, kepalanya terbang tinggi ke langit. Tubuhnya yang lesu mengambil beberapa langkah ke depan sebelum jatuh ke tanah. Saat Duan Mukun, Lan Xin, Feng Shen, dan ketua tertinggi Cloud Demon melihat ini, mereka semua terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Dari awal hingga akhir, tidak ada satupun yang berhasil memainkan peran penting. Faktanya, tak satupun dari mereka yang mampu melukai iblis mayat perempuan berambut hijau, dan upaya mereka untuk mengalihkan perhatian telah gagal. Sendirian, Lin Ming telah membunuh iblis mayat berambut hijau itu dalam 2 serangan. Kekuatan yang mencolok ini, betapa anehnya itu. Babak 650, peluang keberuntungan besar. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan memegang tombak komet ungu dengan mantap, ujung tombaknya masih bergetar. Menggunakan tombak komet ungu untuk menembus mayat iblis wanita berambut hijau sama dengan menggunakan harta karun tingkat bumi untuk menghancurkan harta karun tingkat surga, ini sepenuhnya karena tambahan kekuatan serangan dari semangat bertarungnya. Semangat pertempuran Lin Ming saat ini berada di level perunggu. Di masa depan, ketika ia tumbuh, itu akan menjadi lebih menakutkan. Semangat pertempuran terkenal sebagai serangan terkuat, reputasi ini bukannya tidak pantas. Saat 3 setan mayat lainnya melihat ini, mereka mengeluarkan raungan yang semakin buas dan mengabaikan orang lain, semuanya secara bersamaan bergegas menuju Lin Ming. Menghadapi serangan bersamaan dari 3 setan mayat, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia menjentikkan jarinya, dan jarum baja iblis-iblis yang dipenuhi roh pertempuran melolong. Kekuatan guntur adalah kekuatan yang paling membatasi hantu dan roh jahat. Dengan dukungan tambahan dari semangat pertempuran, kekuatan guntur ini tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Cila, jarum baja iblis ilahi tenggelam ke dalam tubuh iblis mayat, menyebabkan busur listrik yang tebal menyembur keluar. Mayat iblis itu gemetar dan kemudian jatuh ke lantai. Meskipun tidak terluka parah, ini masih memungkinkan Lin Ming menghadapi 2, bukan 3. Dengan kakinya melangkah di atas Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, Lin Ming tiba-tiba berakselerasi. Ambil serangan pertama dan kendalikan pertempuran. Sosoknya tampak berteleportasi di depan mayat iblis. Esensi sejati keluar dari tubuhnya, berputar hingga batasnya saat tombak di tangannya hancur. Pada saat ini, Lin Ming tidak punya niat menyembunyikan sedikit pun kekuatannya. Menghadapi 3 mayat iblis sekaligus, dia harus tetap berhati-hati dan waspada. Meskipun esensi sejati pelindung dan kekuatan pertahanan tubuhnya kuat, dia tetap tidak bisa membiarkan kulitnya tergores sedikit pun. Begitu kulitnya rusak, racun mayat yang mengerikan itu akan masuk ke dalam tubuhnya. Lin Ming tidak percaya dia akan mampu menolaknya sama sekali. Peng, tombak komet ungu menebas seperti cambuk. Dengan kelenturan batang tombak yang diperkuat oleh semangat bertarung, dia secara langsung menghancurkan dada mayat iblis. Iblis mayat itu seperti boneka kain karena dihantam mundur ratusan kaki oleh tombak Lin Ming. Pada saat yang sama, cakar setan mayat lainnya mencapai Lin Ming. Namun, saat cakar iblis mayat itu mendekat, kecepatannya tiba-tiba melambat secara drastis, seolah-olah ia terperosok ke dalam lumpur. Dalam situasi di mana Lin Ming baru saja menyerang dengan tombaknya, dia masih berhasil mengeluarkan tombaknya dan menyerang iblis mayat lainnya. Dengan kata lain, dalam sekejap, Lin Ming telah membuat 2 serangan tombak. Bang! Dengan suara ledakan, iblis mayat kedua hancur ke belakang, dikirim terbang oleh tombak Lin Ming. Dengan 3 setan mayat bergegas menuju Lin Ming sekaligus, satu tubuhnya dilumpuhkan oleh listrik, dan 2 lainnya dihancurkan oleh tombak Lin Ming satu persatu. Ketika 5 orang lainnya melihat ini, mereka semua terkejut. Apakah ini manusia? Jika kekuatan serangan ini digunakan pada tubuh seseorang, itu akan menghancurkan tubuh mereka dan menghancurkan semua yang ada di dalamnya menjadi berkeping-keping. Siapa yang masih bisa memblokir ini? Mati. Lin Ming memutar tombaknya dan menunjuk ke arah mayat iblis yang dilumpuhkan oleh kekuatan guntur. Kekuatan-kekuatan dewa sesat dan 8 gerbang tersembunyi batin meletus bersamaan. Esensi sejati Lin Ming tampaknya mengamuk di sekelilingnya seperti neraka yang bergolak, rambut panjangnya melambai sembarangan di udara. Menembus pelangi, cahaya tombak menembus kehampaan. Api dan guntur saling terkait dan energi meledak dengan hebat. Labirin luar angkasa yang terdistorsi terbelah bahkan saat tombak Lin Ming menembus dada iblis mayat itu. Bang! Rasanya seperti sebuah meteor menghantam tanah. Ledakan energi yang mengerikan menghancurkan bumi, membuat bongkahan tanah beterbangan ke langit begitu saja. Kabut dan pecahan batu bergulung dalam gelombang setinggi ratusan kaki saat melonjak keluar. Ketika 5 orang lainnya melihat dampak mengerikan dari gelombang kejut ini, mereka semua mulai memanggil esensi sejati mereka untuk melawannya. Kabut dan tanah mulai berjatuhan kembali ke tanah. Di tempat mayat iblis tadi berada, kini ada lubang besar menganga di bumi sedalam ratusan kaki. Mayat iblis terkubur seluruhnya di dalam bumi ini, nasibnya tidak diketahui. Betapa menakutkannya. Melihat pemandangan ini, High Lord Cloud Demon memucat. Serangan ini terlalu mengerikan. Hanya gelombang kejut yang memiliki kekuatan sebesar ini di belakangnya. Dia berpikir bahwa setelah Lin Ming menerobos ke Revolving Core, dia akan memiliki kekuatan tempur komprehensif sekitar Duan Mukun. Tapi sekarang,
Tampaknya jika kekuatan mereka ditempatkan di depan Lin Ming, salah satu dari mereka hanya akan menjadi lelucon. Apa-apaan, bagaimana kekuatan serangan anak laki-laki ini bisa begitu kuat? High Lord Cloud Demon dan Duan Mukun saling melirik, melihat kengerian dan keheranan yang mendalam di mata satu sama lain, ini sudah melampaui jangkauan pemahaman mereka. Lin Ming dengan lembut mendarat beberapa ratus kaki jauhnya. Saat dia memegang tombak komet ungu di tangannya, ekspresinya tenang. Semangat bertarungnya benar-benar tidak mengecewakannya. Meskipun tubuh iblis mayat sekuat emas murni, tombak Lin Ming masih merobeknya. Bahkan jika mayat iblis itu masih hidup di suatu tempat di dalam lubang itu, ancamannya tidak terlalu besar. Saat dua mayat iblis lainnya melihat ini, ketakutan naluriah muncul di hati mereka. Mereka ragu-ragu, tidak yakin apakah mereka harus terus berjuang. Tapi pada saat ini, kaki Lin Ming menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan sekali lagi, dan sosoknya memudar, tampak seperti sedang berteleportasi di udara. Tombak ditusukkan, seperti pelangi biru yang menembus langit. Peng, mayat iblis pada dasarnya tidak mampu bereaksi sebelum Lin Ming menikamnya, mengirimnya terbang kembali dan menyebabkan dadanya runtuh. Saat iblis mayat lainnya melihat ini, ia menggeram dan berbalik untuk melarikan diri. 5 orang di sekitarnya semuanya menelan ludah. Mayat iblis ini memiliki kecerdasan rendah dan hidup berdasarkan naluri mereka. Namun, setelah pertarungan singkat ini, orang terakhir yang tersisa mulai melarikan diri. Dari sini, kekuatan mengerikan Lin Ming bisa dibayangkan. Lin Ming, kejar! Suara Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Lin Ming terkejut. Pada saat ini, mengejar mayat iblis itu adalah tindakan yang sama sekali tidak bijaksana. Di ruang yang kacau ini, begitu dia memasuki bagian berbeda dari labirin luar angkasa, semua upaya yang dia lakukan untuk melewati beberapa puluh mil ke arah luar akan sia-sia. Kejar, orang itu pasti punya barang bagus. Desak Demon Sin. Meskipun mayat iblis memiliki waktu reaksi yang lambat, ia sama sekali tidak lambat. Dalam waktu singkat, ia sudah bergerak sangat jauh. Jika tidak terlihat, pada dasarnya mustahil untuk mengejar ketinggalan dalam medan energi luar angkasa yang terdistorsi ini. Lin Ming dengan keras mengertakkan giginya, menggenggam tombak komet ungu, dan mengejar. Ketika 5 orang lainnya melihat ini, mereka menjadi bingung. Apa yang sedang dilakukan Lin Ming? Apakah dia benar-benar berpikir untuk mengejar mayat iblis itu? Brengsek, aduh, saat ini, prioritas utama jelas adalah melarikan diri dari zona terlarang sepanjang 1000 mil ini. Apa gunanya mengejar iblis mayat ini dan membunuhnya? Di zona terlarang 1000 mil ini, seseorang harus terus-menerus menganalisis lingkungan sekitar sambil dikelilingi oleh bahaya dalam semua suara. Bukankah mengejar setan mayat ini sama saja dengan bunuh diri? Saat orang lain mengeluh dalam hati, mereka tidak punya pilihan lain. Saat ini, Lin Ming adalah surga mereka. Jika dia mengikuti, maka yang lain harus mengikuti tanpa ragu-ragu. Mengikuti Lin Ming adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa keluar dari negeri mengerikan ini hidup-hidup. Tanpa Lin Ming mereka sudah selesai. Feng Shen adalah orang pertama yang berlari ke depan. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Lin Ming. Terlepas dari apa yang dilakukan Lin Ming, dia harus punya alasannya. Tidak perlu mencurigai metode Lin Ming, karena jika ada yang melakukannya, itu berarti mereka salah. Duan Mukun, Lan Xin, dan yang lainnya mengikuti setelahnya. Blackstone mengerutkan kening, apa yang sedang dilakukan Lin Ming? Dia hanya sengaja membuat masalah. Duan Mukun memelototi Blackstone dengan jijik, tidak mau berunding dengannya. Dia hanya dengan dingin berkata, jika kamu tidak tahu maka jangan bertanya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk keluar dari sini sendiri, silakan pergi. Kamu, kata-kata Blackstone terhenti di tenggorokan ini. Dia terdiam. Dia tentu saja harus mengikuti Lin Ming, dia tidak punya pilihan lain. Apalagi yang terjadi barusan adalah kesalahannya sendiri sehingga dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Mayat iblis itu lari dengan liar. Kecepatannya hampir sama dengan Blackstone, Feng Shen, dan yang lainnya. Dengan kecepatan Lin Ming, dia hanya perlu mengecilkan ruang di bawah kakinya untuk mengejar ketinggalan, tapi dia sengaja mengurangi kecepatannya sehingga dia bisa menjaga jarak beberapa ratus kaki. Perburuan gila iblis mayat itu tidak berada di jalur yang lurus. Sebaliknya, ia sering mengambil tikungan, berbelok, dan tiba-tiba berbelok ke kiri dan kanan. Lin Ming dengan tegas mengikuti. Kemanapun dia pergi, dia akan mengikutinya, dengan Duan Mukun dan yang lainnya bahkan tidak berani tersesat setengah langkah. Semua orang menyadari betapa anehnya zona terlarang sepanjang 1000 mil ini. Begitu seseorang tersesat di sini, maka ini juga akan menjadi kuburan mereka. Iblis mayat membawa Lin Ming selama setengah jam pengejaran. Saat ini, gunung hitam tiba-tiba muncul di depan mereka. Tampaknya ada distorsi spasial yang aneh di sekitar gunung ini yang berarti seseorang tidak dapat melihatnya sampai jaraknya hanya 1000 kaki. Saat mayat iblis melihat gunung ini muncul, kecepatannya menjadi lebih cepat. Ia meraung dan dengan cepat menghilang ke dalam gunung. Kejar! Demon Sin berteriak. Tanpa ragu, Lin Ming juga bergegas masuk. Begitu dia melangkah ke gunung ini, Lin Ming merasa seolah-olah dia telah memasuki dimensi yang benar-benar terpisah. Mayat iblis menghilang, dan tanah abu-abu suram tak berujung yang mengelilinginya juga menghilang, digantikan oleh ruang gelap gulita. Ambil jalan yang benar dan lurus. Aku meninggalkan tanda khusus pada mayat iblis itu tadi, tidak mungkin dia bisa lepas dari telapak tanganku. Dan, ini mungkin, hehe, Lin Ming, kita mendapatkan jackpot.
Jackpot, pikiran Lin Ming bergerak. Dia tidak menanyakan detailnya tetapi berkata, mari kita tunggu yang lain. Saat suaranya jatuh, Feng Shen, Duan Mukun, Lan Xin, dan yang lainnya juga bergegas ke ruang gelap ini. Ikuti aku, Lin Ming hanya berkata. Tanpa basa-basi lagi, dia meluncurkan teknik gerakannya dan dengan cepat berlari ke kanan bersama 5 orang lainnya yang mengikutinya. Dengan instruksi Demon Xin, Lin Ming berlari 7 atau 8 lingkaran dalam kegelapan. Kemudian, setelah dia melangkah melewati penghalang luar angkasa yang anehnya berputar, cahaya muncul di hadapannya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia telah memasuki sebuah gua. Di dalam gua ini terdapat beberapa sarkofagus. Adapun setan mayat itu, ia merangkak ke sudut gua, mengirimkan raungan yang mengintimidasi ke arah Lin Ming. Lin Ming dengan tenang mengeluarkan tombak komet ungu dan mengarahkannya ke arah iblis mayat. Melawan satu mayat iblis, tidak ada masalah apapun. Lin Ming, iblis mayat ini sudah ditakuti olehmu. Meski mencoba mengintimidasi Anda, kenyataannya ini semua hanyalah akting. Jika Anda membuat saluran untuk itu maka ia akan segera kabur. Oh, Lin Ming pindah ke samping. Di zona terlarang 1000 mil ini, dia tidak ingin bertarung dalam pertempuran yang tidak perlu. Yang terbaik adalah dia bisa mempertahankan kekuatan maksimalnya sehingga dia memiliki peluang besar untuk bertahan hidup melalui bencana berikutnya yang terjadi di sini. Belum lagi membunuh iblis mayat ini sama sekali tidak memberinya keuntungan sama sekali. Setelah Lin Ming pindah ke samping, Feng Shen dan yang lainnya juga mengerti segera setelah mereka menyusul dan bergegas ke samping. Lin Ming mungkin tidak takut dengan mayat iblis ini, tetapi mereka berbeda. Di gua sempit ini, jika Lin Ming tidak ada di sini, maka mungkin saja mereka akan menjadi makan malam setan mayat ini. Melihat Lin Ming membiarkannya pergi, iblis mayat itu meraung beberapa kali lagi, mata busuknya bersinar saat menatap Lin Ming. Ia dengan hati-hati berlari menuju jalan ini, dan ketika dirasa sudah cukup aman, tiba-tiba bergegas melintasi gua. Kemudian, seolah-olah menghilang di angkasa, menghilang begitu saja. Setelah mayat iblis menghilang, Lin Ming bertanya, Demon Xin, tempat macam apa ini? Haha, Lin Ming, kamu anak muda, kami kaya sekarang. Kupikir mayat iblis ini lebih kuat dari yang seharusnya. Mayat iblis ini bukanlah monster tingkat tinggi yang datang dari kedalaman jurang iblis abadi. Sebaliknya, mereka terbentuk dalam zona terlarang 1000 mil setelah ketua tertinggi atau yang lainnya meninggal di sini dan kemudian mayat mereka dirasuki oleh roh jahat. Iblis mayat dapat menggunakan energi neraka untuk melemahkan mayat mereka dan membuatnya sangat tahan lama, tetapi tidak sampai pada tingkat ini. Keempat mayat iblis tadi seharusnya tidak memiliki kekuatan pertahanan yang setara dengan harta karun tingkat surga. Jika benda-benda itu hanya mengandalkan energi neraka di jurang iblis abadi untuk meredam dirinya sendiri, mereka tidak akan mampu mencapainya bahkan dalam 100.000 tahun. Jadi, saya curiga mereka pasti memiliki harta khusus untuk menguatkan diri mereka melalui transformasi tubuh. Dan ternyata tebakanku benar, tidak apa-apa di sini. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.